Seorang pria muda dihina habis-habisan oleh mantan pacarnya di pinggir jalan hanya karena terlihat memikul kayu bakar seperti orang susah. Dengan sombong, sang mantan merendahkannya sambil memamerkan hidup mewah dan pacar barunya, tanpa tahu bahwa pria yang sedang ia hina itu sebenarnya bukan lelaki biasa. Namun beberapa saat kemudian, semuanya berubah drastis ketika kenyataan terungkap, mobil Fortuner yang dibanggakan itu ternyata milik pria yang dihina, dan pacar baru sang mantan hanyalah karyawan dari pria yang baru saja ia rendahkan. Dari penghinaan, penyesalan, hingga cinta yang datang terlambat, kisah ini akan membawa kamu pada cerita yang penuh tamparan hidup dan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia. Bagi yang beragama Islam, sebelum mendengar kisah ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Simak selengkapnya kisah berikut. Pagi itu, langit masih berwarna keabu-abuan ketika matahari mulai merangkak naik dari balik perbukitan. Udara desa terasa sejuk, lembab, dan dipenuhi aroma tanah basah sisa hujan semalam. Jalan kecil yang membelah perkampungan tampak lengang. Hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok, suara sapu lidi dari halaman rumah warga, dan bunyi ranting yang patah tertindih langkah kaki. Di antara suasana pagi yang tenang itu, seorang pria muda berjalan pelan dari arah kebun. Di pundaknya bertumpu seikat kayu bakar yang cukup besar. Kedua tangannya tampak kokoh menopang beban, tetapi wajahnya tetap tenang. Keringat membasahi pelipisnya, lalu turun perlahan ke rahang yang tegas. Bajunya sederhana, kaos lengan panjang berwarna gelap yang sudah sedikit kusut, celananya terkena debu tanah, dan sandal yang dikenakannya tampak biasa saja. Pria muda itu bernama Adi. Tak ada yang akan menyangka, lelaki yang pagi itu terlihat seperti pemuda kampung biasa itu sebenarnya adalah seorang CEO muda dari perusahaan besar yang berkantor di kota. Ia memang sengaja pulang ke desa sejak beberapa hari lalu. Bukan untuk pamer kesuksesan, bukan pula untuk mencari pujian. Ia pulang untuk menemani ibunya yang tinggal sendiri, sekaligus menenangkan pikirannya dari hiruk-pikuk pekerjaan yang tak pernah berhenti mengejar. Bagi Adi, membawa kayu bakar bukanlah sesuatu yang memalukan. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ibunya lah yang menjadi satu-satunya alasan mengapa ia selalu kembali menginjak tanah desa itu. Rumah tua peninggalan orang tuanya masih berdiri sederhana di ujung kampung, dengan dapur yang masih memakai tungku kayu. Berkali-kali Adi meminta ibunya mengganti dapur itu dengan kompor modern, tetapi perempuan tua itu hanya tersenyum dan berkata bahwa api dari kayu bakar membuat masakan terasa lebih hangat dan lebih hidup. Adi tidak pernah memaksa. Setiap kali pulang, ia justru ikut membantu menyiapkan kayu, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang dulu ia kerjakan saat masih remaja. Baginya, semua itu adalah cara paling sederhana untuk mengingat dari mana ia berasal. Langkah Adi terhenti sejenak ketika ia mendengar suara mesin mobil mendekat dari arah belakang. Suaranya nyaring, khas mobil Fortuner mahal yang biasanya hanya terlihat di kota. Ia menoleh sedikit, lalu menepi ke pinggir jalan agar kendaraan itu bisa lewat. Namun mobil itu tidak lewat. Mobil itu justru berhenti tepat beberapa meter di depannya. Adi mengangkat wajah. Matanya memandang datar ke arah pengendara mobil yang baru saja melepas helm. Seorang perempuan muda turun dengan gerakan anggun, lalu menatapnya dengan ekspresi yang mula-mula tampak ragu, kemudian berubah menjadi terkejut. Perempuan itu bernama Carmila. Yang dikenakannya berwarna krem lembut, dipadukan dengan blus mahal dan rok panjang yang terlihat modis. Tas kecil bermerek menggantung di lengannya. Wajahnya cantik, terawat, dan masih sangat familiar bagi Adi. Terlalu familiar, bahkan. Untuk sepersekian detik, waktu seolah melambat. Adi tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini, di pagi yang sesederhana ini, dengan dirinya yang sedang memikul kayu bakar di bahu. Sementara itu, Carmila juga tampak sama terkejutnya. Namun keterkejutan di wajahnya hanya muncul sesaat. Setelah itu, bibirnya melengkung tipis, membentuk senyum kecil yang sukar dibaca, antara heran dan meremehkan. Adi, katanya, memastikan. Adi mengangguk pelan. Iya. Suara itu sederhana. Tenang. Tanpa emosi berlebihan. Carmila menatap Adi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pandangannya turun ke kayu bakar di pundak laki itu, lalu kembali lagi ke wajahnya. Di matanya, ada sesuatu yang langsung membuat dada Adi terasa sesak, meskipun ia berusaha tidak menunjukkannya. Itu tatapan merendahkan. Dari atas mobil, seorang pria lain turut melepas helm.
Usianya kurang lebih sebaya dengan Adi. Penampilannya rapi, memakai kemeja mahal, jam tangan mencolok, dan sepatu bersih yang mengilap. Ia memandang Adi sekilas, lalu memandang Carmilla, seolah ingin tahu siapa lelaki pembawa kayu bakar di hadapan mereka. Carmilla tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Bukan juga tawa ramah. Tawa itu terdengar tipis, tetapi cukup untuk menusuk harga diri siapapun yang mendengarnya. Ya ampun, Adi, ucapnya, aku hampir nggak percaya. Jadi kamu sekarang beneran tinggal di sini? Adi tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser sedikit posisi kayu bakar di bahunya, lalu berkata, aku memang pulang ke rumah ibu. Dan bawa kayu bakar? Carmilla mengangkat alis. Serius? Adi memandangnya sebentar. Kenapa memang? Carmilla mengembuskan napas kecil, lalu menatap pria di sampingnya seolah sedang membagikan lelucon yang sangat lucu. Gak apa-apa sih, katanya. Aku cuma kaget aja. Dulu kamu sering ngomong soal masa depan, soal kerja keras, soal mimpi besar. Tapi sekarang aku lihat kamu di pinggir jalan sambil bawa kayu bakar. Pria di samping Carmilla ikut tersenyum tipis, walau belum berkata apa-apa. Adi menahan diam. Ia tidak suka membalas dengan nada tinggi, apalagi di depan orang yang jelas sedang ingin melihat reaksinya. Beberapa tahun lalu, Carmilla pernah menjadi perempuan yang sangat ia sayangi. Mereka pernah membangun banyak rencana bersama. Pernah berjalan berdua dengan harapan yang begitu sederhana. Pernah saling meyakinkan bahwa cinta tak selalu harus punya banyak harta, asalkan ada perjuangan dan kesetiaan. Namun semua itu berubah. Saat Adi masih merintis karir dan belum menunjukkan hasil besar, Carmilla mulai berubah perlahan. Ia semakin sering membandingkan Adi dengan pria lain. Semakin sering mempertanyakan masa depan yang menurutnya terlalu lambat. Semakin sering mengeluh karena hidup bersama Adi terasa biasa dan tidak mewah. Sampai akhirnya, perempuan itu pergi. Tanpa banyak penjelasan yang tulus. Tanpa menoleh lagi. Dan pagi ini, takdir mempertemukan mereka kembali di jalan desa, dalam keadaan yang sangat kontras. Carmilla kini tampak seperti perempuan yang hidup berkecukupan. Sementara Adi, di matanya, hanyalah lelaki kampung yang sedang memanggul kayu bakar. Jujur ya, kata Carmilla lagi, suaranya makin santai, aku sempat pikir kamu bakal sukses cepat. Soalnya dulu kamu percaya diri banget. Tapi ternyata ya, begini. Adi menarik napas pelan. Begini kenapa? Tanyanya datar. Carmilla menatap kayu di pundaknya sekali lagi. Ya begini. Kerja kasar. Bawa kayu bakar. Kelihatan capek banget. Aku jadi makin bersyukur dulu nggak salah ambil keputusan. Kalimat itu jatuh begitu saja, dingin dan tajam. Pria yang berdiri di samping Carmilla akhirnya bicara juga. Suaranya ringan, tetapi jelas menyiratkan ejekan. Teman lama kamu? Tanyanya. Carmilla tersenyum kecil. Bukan cuma teman lama. Mantan? Oh. Pria itu mengangguk. Pantes. Satu kata itu pendek, tetapi cukup menyebalkan. Seolah ia sedang berkata bahwa Carmilla memang pantas meninggalkan Adi. Adi menatap keduanya, lalu menurunkan perlahan ikatan kayu bakar dari pundaknya dan meletakkannya di tanah. Ia meluruskan punggung, menghapus sedikit keringat di pelipisnya, dan berdiri tegak. Tatapannya tetap tenang. Wajahnya tidak berubah. Justru ketenangan itu membuat Carmilla agak terganggu. Ia berharap Adi tersinggung. Ia berharap lelaki itu terlihat malu. Ia berharap dapat melihat penyesalan di wajah mantannya, karena telah kehilangan dirinya. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Adi tampak sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dipandang rendah. Kamu kelihatan bahagia, kata Adi akhirnya. Nada suaranya tidak sinis, tidak juga menuduh. Hanya seperti seseorang yang menyampaikan fakta. Carmilla langsung mengangkat dagu. Jelas. Syukurlah. Jawaban singkat itu membuat senyum Carmilla sedikit kaku. Ia seperti tidak suka jika Adi menjawab sesederhana itu, tanpa menunjukkan luka, tanpa memohon pengakuan, tanpa mempertanyakan apapun. Kamu gak mau tanya aku sekarang sama siapa? Tanya Carmilla, seperti sengaja memancing. Adi menatap pria di sebelahnya. Gak perlu. Aku bisa lihat sendiri. Carmilla merapat ke pria itu dengan bangga.
Dia orang yang tahu caranya bikin hidup nyaman. Nggak cuma jual mimpi. Adi hanya mengangguk kecil. Angin pagi berembus pelan. Daun-daun pohon jambu di tepi jalan bergesekan pelan, menciptakan suara lirih yang justru membuat suasana terasa makin canggung. Dari kejauhan, seorang ibu lewat sambil membawa keranjang sayur, tetapi mempercepat langkahnya saat menyadari ada ketegangan di antara mereka. "Kamu tahu, Di," ucap Carmila lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam, "dulu aku sempat takut salah ninggalin kamu. Tapi sekarang, lihat kamu begini, aku justru makin yakin. Ternyata keputusan aku benar." Adi menatap wajah perempuan itu cukup lama. Ia masih melihat sosok yang dulu pernah begitu ia cintai. Namun sesuatu dalam tatapan Carmila kini terasa asing. Sangat asing. Seolah perempuan yang berdiri di hadapannya bukan lagi Mila yang dulu suka tertawa malu-malu saat diberi es kelapa di pinggir sawah, bukan lagi perempuan yang dulu berkata akan menemani dari nol. Yang berdiri di depannya sekarang adalah seseorang yang memandang martabat manusia dari apa yang tampak di luar. "Kamu cuma lihat aku bawa kayu bakar," kata Adi pelan. "Tapi kamu gak pernah tahu alasan seseorang melakukan sesuatu." Carmila tertawa pendek. "Alasan? Mau alasan apapun, yang kelihatan tetap sama. Orang sukses nggak jalan kaki sambil angkut kayu di pundak." Pria di sampingnya ikut tersenyum kecil dan menambahkan, "Kadang orang memang harus terima kenyataan. Nggak semua mimpi jadi nyata." Adi menoleh padanya. Tatapannya datar, tetapi cukup membuat pria itu menelan sisa senyumnya. Anehnya, Carmila justru semakin merasa di atas angin. Ia menunjuk mobil Fortuner di sampingnya dengan bangga. Catnya mengilap, bodinya besar, dan jelas bukan kendaraan murah. "Kamu lihat ini," katanya. "Gak semua orang bisa naik mobil seperti ini. Hidup itu butuh usaha yang nyata, bukan cuma ketulusan atau niat baik." Adi memandangi mobil itu sekilas. Wajahnya tidak menunjukkan kekaguman, apalagi iri. "Kamu suka mobil itu?" tanyanya. "Tentu." Carmila tersenyum. "Siapa yang gak suka?" Adi mengangguk pelan lagi. Carmila makin kesal dengan reaksi itu. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ketenangan Adi membuat semua kalimat yang ia lontarkan terasa seperti memantul kembali ke dirinya sendiri. Seolah-olah, tanpa perlu marah, Adi sedang menunjukkan bahwa semua penghinaan itu tidak cukup untuk menggoyahkan harga dirinya. "Kamu berubah ya?" kata Carmila tiba-tiba. Adi menatapnya. "Semua orang berubah. Dulu kamu lebih banyak ngomong. Sekarang aku lebih banyak paham." Kalimat itu membuat Carmila terdiam sepersekian detik. Ada sesuatu pada cara Adi mengucapkannya yang terasa dalam, seolah ada banyak luka yang sudah ia lewati tanpa perlu diumbar. Namun Carmila segera menepis perasaan itu. Dalam benaknya, Adi tetap lelaki sederhana yang tak mampu mengejarnya. Dan karena keyakinan itu, ia merasa berhak berdiri lebih tinggi. "Ya sudah," katanya sambil memperbaiki ujungnya. "Aku cuma mau bilang, semoga kamu tetap semangat. Hidup memang keras. Gak semua orang bisa berhasil." Adi menatapnya lekat-lekat. "Iya. Gak semua orang juga bisa tetap rendah hati saat merasa di atas." Wajah Carmila langsung berubah. Pria di sampingnya pun ikut menegang. "Maksud kamu apa?" Adi tidak menjawab pertanyaan itu. Ia membungkuk sedikit, hendak mengangkat kembali kayu bakarnya. Saat itulah ponsel pria di samping Carmila bergetar. Bunyinya nyaring memecah suasana. Pria itu mengeluarkan ponsel dari saku celananya, melihat layar, lalu berubah sedikit gugup. Nama yang muncul di sana tampaknya sangat penting. Ia segera menjauh 2 langkah dan mengangkat telepon itu dengan suara yang berusaha terdengar hormat. "Iya, Pak." Adi yang sedang hendak mengangkat kayu itu menghentikan gerakannya sesaat. Carmila tidak terlalu memperhatikan. Ia masih memandang Adi dengan sisa kesombongan yang belum padam. Pria itu kembali bicara di telepon. "Maaf, Pak, saya masih di jalan." "Iya, Pak, sebentar lagi saya ke kantor cabang." Carmila melipat tangan di depan dada, lalu memandang Adi lagi. "Kamu tahu, Di, sebenarnya aku kasihan juga lihat kamu begini. Tapi hidup memang pilihan. Kamu pilih jalanmu, aku pilih jalanku." Adi berdiri diam. Di sisi lain, pria itu mendadak pucat saat mendengar suara dari seberang telepon. Keningnya berkerut. Matanya perlahan bergerak ke arah Adi.
Ekspresinya berubah total, dari santai menjadi tegang. "Iya, Pak Adi," katanya dengan suara lebih pelan. "Maaf, Pak, saya nggak tahu Bapak sudah ada di sini." Carmila yang mendengar nama itu langsung menoleh. "Pak Adi?" Pria itu menutup bagian bawah ponselnya dengan tangan, lalu menatap Adi dengan wajah yang seketika kehilangan warna. Adi hanya berdiri diam, menatap balik tanpa perubahan ekspresi. Carmila mengerutkan kening. Ia memandang pria di sampingnya, lalu memandang Adi. Ada kebingungan kecil yang mulai tumbuh di dadanya, meski ia belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu, ponsel pria tersebut masih menempel di telinganya. Napasnya mulai terdengar tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, wajah percaya dirinya runtuh. Untuk beberapa detik, dunia seolah kehilangan suara. Carmila berdiri mematung di tepi jalan desa itu, matanya berpindah-pindah dari wajah pria di sampingnya ke wajah Adi yang tetap tenang seperti batu karang yang tidak goyah diterpa ombak. Udara pagi yang sejak tadi terasa sejuk mendadak seperti berubah menjadi asing. Dingin, tetapi menekan dada. Pria di sampingnya masih menempelkan ponsel ke telinga. Wajahnya pucat. Tangannya yang tadi terlihat penuh percaya diri di atas setang mobil Fortuner kini gemetar halus. Keringat muncul di pelipisnya, padahal matahari bahkan belum benar-benar tinggi. "Iya, Pak, maaf, Pak," katanya terbata. Suaranya turun drastis, sama sekali berbeda dari nada angku beberapa menit lalu. Saya benar-benar tidak tahu kalau Bapak sedang di sini." Carmila menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan, tetapi pria itu tidak langsung menjawab. Adi hanya memandang tanpa banyak bicara. Tatapannya tidak tajam, tidak pula marah. Justru itulah yang paling menyesakan. Tidak ada nafsu untuk mempermalukan balik. Tidak ada gerakan ingin menunjukkan siapa dirinya. Seolah semua yang baru saja terjadi adalah hal kecil, walau jelas tidak kecil bagi orang-orang di hadapannya. Pria itu akhirnya menutup panggilan dengan tangan gemetar. Sesaat ia menunduk, menarik napas, lalu menelan ludah sebelum memandang Adi lagi. "Maaf, Pak Adi," katanya lirih. Nama itu terdengar jelas. Bukan sekadar Adi, bukan sapaan setara yang diucapkan teman lama, melainkan sapaan penuh hormat yang lahir dari hubungan atasan dan bawahan. Jantung Carmila seperti berhenti berdetak sesaat. Ia menoleh cepat ke arah Adi. Wajahnya masih sama. Pakaian sederhana itu masih melekat di tubuhnya. Debu tanah masih tampak di ujung celananya. Kayu bakar masih tergeletak di pinggir jalan, tepat di dekat kakinya. Namun, entah mengapa, setelah mendengar cara pria itu menyebut namanya, semua yang dilihat Carmila mendadak terasa berbeda. "Apa?" Suara Carmila nyaris berbisik. "Pak Adi?" Pria di sampingnya menunduk lebih dalam. "Bu Carmila, beliau memang Pak Adi." "Pak Adi siapa?" tanya Carmila, kali ini lebih tegang. "Kamu ngomong apa sih?" Pria itu tampak semakin salah tingkah. Ia melirik Adi, seolah meminta izin tanpa berani meminta dengan kata-kata. Adi tetap diam. Tak memberi tanda melarang, tak pula menyuruh. Akhirnya pria itu menjawab dengan suara tertahan, "Beliau pemilik perusahaan tempat saya kerja. Direktur utama. CEO perusahaan." Ucapan itu jatuh seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam telaga tenang. Menghancurkan permukaan yang semula rata. Membuat gelombang kejut kemana-mana. Carmila menatap Adi dengan mulut sedikit terbuka. Pikirannya seperti menolak memproses kenyataan itu. Di depannya berdiri lelaki yang baru saja ia hina di pinggir jalan, lelaki yang baru saja ia remehkan karena memikul kayu bakar, lelaki yang ia anggap gagal hanya karena penampilannya sederhana. Dan sekarang, lelaki itu disebut sebagai pemilik perusahaan tempat pacar barunya bekerja. Tidak. Bukan sekadar bekerja. Dihormati. Ditakuti. Diakui. "Jangan bercanda," gumam Carmila, tetapi suaranya jelas kehilangan kekuatan. "Ini nggak lucu." Pria itu menggeleng cepat. "Saya nggak bercanda." Carmila masih tidak percaya. Ia menatap mobil Fortuner yang diparkir di pinggir jalan, lalu kembali pada Adi. Ingatannya mulai berputar cepat. Semua ucapan yang tadi ia lontarkan kembali bergema satu persatu di kepalanya. Orang sukses nggak jalan kaki sambil angkut kayu di pundak. "Lihat aku sekarang. Nggak kayak kamu. Nggak semua orang bisa naik mobil seperti ini." Mendadak tengkuknya terasa panas.
Adi perlahan membungkuk, mengambil kayu bakar yang sempat ia turunkan, lalu meletakkannya kembali di bahunya dengan gerakan tenang. Setelah itu, ia mengangkat pandangan ke arah pria yang berdiri tak jauh darinya. "Kamu selesai bicara dengan kantor?" tanyanya datar. Pria itu langsung menegakkan badan, meski tetap terlihat gugup. "Sudah, Pak." "Bagus." Hanya satu kata. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada keraguan dalam hubungan mereka. Bukan kesalahpahaman. Bukan kebetulan nama sama. Bukan sandiwara. Carmilla menelan ludah. Pagi itu, suara burung-burung di pohon terdengar sangat jauh. Suara orang menimba air dari rumah sebelah samar-samar masuk ke telinga. Semuanya ada, tetapi seperti tidak benar-benar terdengar. Yang jelas hanya detak jantungnya sendiri dan rasa malu yang perlahan naik sampai ke wajah. "Mobil ini," bibirnya bergerak pelan. "Mobil ini punya kamu?" Adi menoleh ke arah mobil Fortuner itu. Tatapannya santai, seolah benda itu tidak terlalu penting baginya. "Iya," jawabnya. Hanya itu. Tanpa nada pamer. Tanpa senyum kemenangan. Tanpa keinginan menginjak harga diri orang lain. Carmilla langsung menatap pacar barunya. Pria itu menunduk. "Pak Adi meminjamkan untuk urusan kantor cabang. Saya pakai karena harus bertemu beberapa klien pagi ini." Mata Carmilla membesar. Tubuhnya kaku. Jadi selama ini, kendaraan yang ia banggakan di depan Adi bukan milik pacar barunya. Bahkan lebih buruk lagi, mobil itu milik lelaki yang baru saja ia hina habis-habisan. Rasa malu menamparnya telak. Ia teringat bagaimana tadi ia dengan sengaja menyentuh bodi mobil itu, berbicara dengan nada penuh kebanggaan, dan memandang Adi seolah lelaki itu berada jauh di bawahnya. Sekarang semua adegan itu berbalik memukul wajahnya sendiri. "Kenapa?" Carmilla memandang Adi, suaranya gemetar. "Kenapa kamu gak bilang dari tadi?" Adi menatapnya beberapa saat. Udara pagi bergerak pelan di antara mereka, membawa aroma kayu kering dan tanah basah. "Bilang apa?" tanyanya. "Kamu?" Suara Carmilla patah sendiri. "Kalau kamu?" "Kalau aku siapa?" potong Adi lembut. Carmilla terdiam. Ia tak sanggup melanjutkan. Karena apapun kata yang ingin ia ucapkan akan terdengar buruk. "Kalau kamu kaya? Kalau kamu berhasil? Kalau kamu ternyata bukan lelaki gagal?" Semua itu terasa seperti pengakuan bahwa ia memang hanya menilai Adi dari luar. Adi tidak menyelamatkannya dari rasa malu itu. Namun ia juga tidak menambahkannya. Ia hanya berkata, "Kamu tidak tanya. Dan aku juga tidak punya kewajiban menjelaskan diriku pada orang yang sudah memutuskan menilai hanya dari apa yang terlihat." Kalimat itu tenang, pelan, tetapi terasa lebih tajam daripada bentakan. Carmilla menunduk sesaat. Di masa lalu, ia hafal kebiasaan Adi. Lelaki itu memang bukan tipe yang suka berbicara banyak soal dirinya sendiri. Bahkan dulu, ketika masih sama-sama berjuang, Adi lebih sering menunjukkan kepedulian lewat tindakan kecil ketimbang janji besar. Ia akan datang membawa obat saat Carmilla sakit. Ia akan diam-diam menjemput ketika hujan turun deras. Ia akan mendengarkan tanpa memotong saat Carmilla lelah dengan masalah di rumah atau di tempat kerja. Namun justru karena itu, Carmilla dulu menganggap Adi tidak cukup ambisius. Tidak cukup meyakinkan. Tidak cukup cepat membuat hidup tampak mewah. Ia ingin hasil yang terlihat. Ia ingin bukti yang bisa dipamerkan. Ia ingin seorang lelaki yang dapat menaikkan gengsinya di mata orang lain. Dan pagi ini, saat bukti itu sesungguhnya berdiri tepat di hadapannya, ia justru mengenalinya setelah semuanya terlambat. Pria di samping Carmilla berdeham pelan, jelas merasa berada dalam posisi yang sangat tidak nyaman. "Pak, saya benar-benar minta maaf," katanya cepat. "Tadi saya tidak tahu kalau Bu Carmilla kenal Bapak, dan saya juga tidak tahu situasinya akan jadi seperti ini." Adi menatapnya. "Namamu Anton, kan?" Pria itu langsung mengangguk. "Iya, Pak." "Kamu bekerja di cabang Kota Selatan?" "Iya, Pak." "Sudah berapa lama?" "Hampir 2 tahun, Pak." Adi mengangguk tipis. "Saya ingat." Anton tampak semakin gugup mendengar itu. Carmilla menoleh padanya, lalu kembali menatap Adi. Ada sesuatu yang mencengkeram dadanya ketika ia melihat betapa mudahnya Adi mengenali karyawannya, sementara lelaki itu sendiri tampak sangat berhati-hati di depan Adi.
bukan takut yang kasar. Lebih seperti hormat yang lahir karena seseorang memang layak dihormati. Carmilla mendadak merasa sangat kecil. "Pak," Anton kembali bicara. "Soal tadi, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak ikut bicara." Adi tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata, "Kalau kamu sedang membawa nama perusahaan, jaga sikapmu. Bukan hanya saat bertemu klien, tapi juga saat bertemu siapapun. Cara bicaramu tadi tidak mencerminkan orang yang paham arti kerja keras." Anton menunduk dalam. "Maaf, Pak. Saya salah." "Kesalahan itu wajar," kata Adi. "Tapi yang berbahaya adalah kalau kamu merasa sikap seperti itu benar." Anton mengangguk cepat. Tidak ada alasan untuk membela diri. Carmilla diam-diam tertegun. Ia mengenal banyak orang yang akan menggunakan momen seperti ini untuk memamerkan kuasa. Membentak bawahan, memarahi di depan orang lain, atau sengaja menelanjangi kesalahan agar semua tahu siapa yang paling tinggi. Tapi Adi tidak begitu. Kalimatnya sederhana, lurus, dan justru karena itu terasa berat. Carmilla menatap profil wajah Adi yang diterpa cahaya pagi. Dulu, ia pernah sangat dekat dengan lelaki itu. Pernah memimpikan hidup bersamanya. Pernah memegang tangannya sambil percaya bahwa masa depan akan baik-baik saja selama mereka tetap berjuang bersama. Entah sejak kapan semua keyakinan itu tergantikan oleh keinginan untuk hidup lebih mewah. Entah sejak kapan hatinya menjadi begitu mudah silau. "Adi," panggilnya pelan. Adi menoleh. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka beberapa menit lalu, nada suara Carmilla tidak lagi tajam. Tidak lagi penuh ejekan. Yang tersisa hanya kebingungan dan rasa malu yang sulit disembunyikan. "Jadi, selama ini kamu..." Ia berhenti sebentar, seperti mencari napas. "Kamu sudah berhasil?" Adi tidak langsung menjawab. Ia memandang jalan kecil di depan mereka, lalu ke pepohonan yang bergoyang pelan. "Aku hanya bekerja," katanya. "Dan hasilnya datang sedikit demi sedikit." Jawaban itu lagi-lagi membuat Carmilla tercekat. Tidak ada upaya untuk mengesankan. Tidak ada balas dendam dalam bentuk kata-kata. Padahal ia bisa saja berkata banyak. Ia bisa saja mengingatkan semua hinaan yang pernah ia terima. Ia bisa saja memaksa Carmilla melihat betapa salahnya penilaian dulu. Namun Adi hanya menyebut semuanya sebagai hasil kerja. Sederhana. Tenang. Seakan keberhasilannya bukan alat untuk meninggikan diri. Carmilla menunduk. Pandangannya jatuh pada sepatu Adi yang sedikit kotor oleh tanah, lalu ke kayu bakar di bahunya. "Tapi kenapa kamu tetap?" Ia kembali terdiam. "Kok masih bawa kayu bakar?" Adi membantu menyelesaikan kalimat itu. Carmilla mengangguk lemah. Adi menatapnya tanpa tersenyum. "Karena ibuku butuh kayu untuk memasak." Hening. "Sesederhana itu?" tanya Carmilla hampir tak percaya. "Sesederhana itu. Tapi kamu bisa saja suruh orang." "Aku bisa." Adi menggeser letak kayu di bahunya. "Tapi kalau aku bisa melakukannya sendiri, kenapa harus malu?" Pertanyaan itu membuat Carmilla tak mampu menjawab. Ia ingat bagaimana dulu, ketika masih pacaran, Adi sering membantu apa saja di rumahnya. Memperbaiki genting bocor, mengangkat galon, membetulkan kabel lampu, bahkan menemani ayah Carmilla ke bengkel ketika kendaraan keluarga mereka mogok. Saat itu, Carmilla merasa semua itu manis. Tulus. Membuat hatinya tenang. Namun setelah mulai bergaul dengan lingkungan yang lebih glamor, semua hal sederhana itu perlahan ia pandang sebagai sesuatu yang biasa, bahkan rendah. Ia mulai ingin lelaki yang tangannya lebih sering memegang setir mobil mahal daripada alat-alat kerja. Ia mulai malu jika Adi datang dengan pakaian sederhana. Ia mulai membayangkan hidup mewah yang serba terlihat. Padahal, tanpa ia sadari, lelaki yang kini berdiri di hadapannya telah memiliki semua yang ia kejar, hanya saja tidak pernah merasa perlu mempertontonkannya. Dari ujung jalan, beberapa warga mulai melintas. Seorang bapak membawa cangkul. Dua anak sekolah berjalan sambil bercanda. Mereka sempat melirik ke arah Adi dan dua orang yang berdiri di dekat mobil mahal itu. Namun tak ada yang benar-benar mendekat. Di desa, orang-orang paham kapan harus pura-pura tidak tahu demi menjaga ruang orang lain. Anton berdeham lagi. "Pak, apa saya perlu kembali ke kantor sekarang?" Adi mengangguk.
Iya. Lanjutkan tugasmu. Anton tampak lega, tetapi ragu-ragu. Mobilnya saya bawa? Adi memandang mobil Fortuner itu sejenak. Lalu ia berkata, tidak. Anton membeku. Pak, kamu bisa naik transportasi lain. Saya yang bawa. Ucapan itu membuat dada Carmilla seperti ditarik. Sekarang semuanya makin jelas. Lelaki yang tadi ia banggakan dengan mobil mahal itu bukan pemilik apapun. Ia hanya sedang memakai milik orang lain. Dan orang itu adalah Adi. Anton cepat-cepat mengangguk. Baik, Pak. Ia melepaskan kunci dari gantungan mobil dengan tangan agak gemetar, lalu menyerahkannya pada Adi. Saat kunci berpindah tangan, Carmilla merasa seperti ada bagian dari kesombongannya yang runtuh tepat di hadapan matanya. Setelah itu, Anton menoleh pada Carmilla. Wajahnya canggung. Bu, saya berangkat dulu, ucapnya pelan. Carmilla menatapnya tajam, lebih karena perasaannya sendiri yang porak-poranda daripada karena benar-benar marah. Ia tidak menjawab. Anton tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, mungkin membela diri, mungkin meminta pengertian, tetapi tidak jadi. Ia menunduk sebentar ke arah Adi, lalu berjalan menjauh dari sana dengan langkah cepat, meninggalkan Carmilla dan Adi berdua di pinggir jalan. Kini, kesunyian terasa jauh lebih pekat. Tidak ada lagi orang ketiga yang bisa dijadikan pelindung. Tidak ada lagi penonton yang membuat Carmilla bisa pura-pura kuat. Hanya ada dirinya, Adi, dan semua kalimat yang tadi telah ia lontarkan. Adi menyelipkan kunci mobil ke jarinya, tetapi belum juga bergerak pergi. Ia tampak ingin memberi kesempatan agar percakapan itu selesai dengan jelas, bukan menggantung. Carmilla justru semakin sulit mengatur napas. Ia menatap wajah Adi lama sekali, seperti mencoba menemukan di mana letak perubahan terbesar pada lelaki itu. Apakah di cara berdirinya yang lebih tegak, atau di ketenangan matanya, atau di caranya berbicara yang tidak lagi dipenuhi semangat muda yang meledak-ledak, melainkan keyakinan matang yang tidak butuh pengakuan. Kamu benar-benar berubah, katanya akhirnya. Adi memandangnya datar. Mungkin. Dulu kamu nggak seperti ini. Dulu aku juga belum belajar banyak. Jawaban itu terdengar lembut, tetapi justru menyesakan. Karena Carmilla tahu, salah satu pelajaran yang membuat Adi berubah mungkin adalah luka yang ia tinggalkan. Ia menarik napas panjang. Kenapa kamu nggak pernah cari aku? Adi mengernyit tipis, seolah pertanyaan itu tidak ia duga akan keluar saat ini. Kamu yang pergi, katanya. Nada itu tidak keras. Justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuat Carmilla merasa semua pembelaan diri yang mungkin ia ucapkan akan terdengar rapuh. Aku, Carmilla menunduk. Waktu itu aku pikir kamu nggak akan sanggup kasih aku hidup yang aku mau. Adi diam. Aku capek menunggu, lanjut Carmilla lirih. Aku takut salah memilih. Aku takut masa depanku suram. Semua orang di sekitarku bilang aku harus realistis, harus pilih laki-laki yang jelas. Adi memandangnya tanpa banyak ekspresi. Jadi kamu memilih yang kelihatan jelas. Kalimat itu tidak perlu dijelaskan. Carmilla paham maksudnya. Ia memilih berdasarkan apa yang tampak cepat dan meyakinkan di luar, tanpa sabar melihat apa yang sedang dibangun dari dalam. Ia menelan ludah. Aku salah, katanya, nyaris tak terdengar. Mata Adi tidak berubah. Carmilla menggigit bibir bawahnya pelan. Hatinya kacau. Ada rasa malu, sesal, bingung, dan entah kenapa juga rasa kehilangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia rasakan saat benar-benar putus dulu. Mungkin karena saat itu ia pergi dengan keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan terbaik. Tetapi kini, keyakinan itu retak di depan matanya sendiri. Kamu benci sama aku? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar begitu saja, lahir dari kepanikan yang tak sempat disaring. Adi menatapnya cukup lama. Lalu ia menggeleng pelan. Enggak. Kamu bohong. Untuk apa? Karena kalau aku jadi kamu, mungkin aku benci. Adi memandang jalanan lagi. Suara daun kelapa tergesek angin terdengar lirih. Benci itu capek, katanya akhirnya. Aku sudah terlalu sibuk memperbaiki hidup untuk memelihara hal seperti itu. Carmilla menutup mata sesaat. Lagi-lagi, jawaban itu seperti menamparnya. Adi tidak hidup dengan dendam. Tidak menunggu kesempatan untuk mempermalukannya balik. Sementara ia,
sejak tadi, justru datang dengan semangat pamer dan merendahkan. Rasa malu yang menyesakkan mulai berubah menjadi rasa bersalah yang lebih dalam. Adi, suaranya serak. Aku minta maaf. Itu pertama kalinya kalimat maaf itu keluar pagi itu. Dan begitu terucap, Carmilla merasa dadanya makin sesak. Karena ia tahu, kalimat itu tidak cukup untuk menghapus cara ia memandang Adi tadi. Tidak cukup untuk menghapus masa lalu. Tidak cukup untuk menghilangkan kemungkinan bahwa ia baru menghargai Adi setelah tahu lelaki itu sukses. Adi memandangnya, lalu bertanya pelan, maaf untuk yang tadi, atau untuk semuanya? Pertanyaan itu membuat Carmilla tercekat. Matanya mulai panas. Untuk semuanya. Hening kembali turun. Carmilla jarang merasa setelanjang ini di hadapan seseorang. Bukan secara fisik, melainkan batin. Semua lapisan gengsi, pembelaan, dan kebanggaannya seperti terkelupas satu persatu. Yang tersisa hanya seorang perempuan muda yang berdiri di pinggir jalan sambil menyadari bahwa dirinya telah salah menilai seorang lelaki yang dulu mencintainya dengan tulus. Adi mengangguk kecil. Aku dengar. Hanya itu? Tanya Carmilla, nyaris putus asa. Mau aku jawab apa? Kamu bisa marah. Aku nggak sedang marah. Kamu bisa balas menghina aku. Adi memandangnya lurus-lurus. Kalau aku melakukan itu, apa bedanya aku dengan orang yang tadi merendahkan orang lain karena penampilan? Carmilla tak sanggup menatap balik lebih lama. Ia menunduk lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Dulu, salah satu hal yang membuatnya jatuh cinta pada Adi adalah caranya menjaga tutur kata. Saat marah pun, Adi jarang berkata kasar. Saat kecewa pun, ia lebih sering diam daripada melukai dengan mulutnya. Carmilla pernah menganggap itu sebagai kelembutan yang menenangkan. Lalu, di kemudian hari, ia justru melihat sifat itu sebagai kelemahan. Sekarang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia sadar bahwa yang ia anggap kelemahan itu sesungguhnya adalah kedewasaan. Kalau begitu, ucap Carmilla perlahan, setidaknya bilang kalau kamu kecewa. Adi tidak segera menjawab. Ia menatap wajah Carmilla cukup lama, lalu menghela napas pelan. Aku kecewa, katanya. Dada Carmilla langsung seperti diremas. Tapi bukan karena kamu meninggalkanku dulu, lanjut Adi. Orang bisa berubah. Orang bisa salah memilih. Aku paham itu. Aku kecewa karena ternyata, setelah semua waktu berlalu, kamu masih melihat nilai seseorang dari apa yang menempel di tubuhnya, bukan dari apa yang ada di dirinya. Kalimat itu sangat tenang. Terlalu tenang. Dan justru karena itu, mata Carmilla akhirnya tak mampu lagi menahan air yang sejak tadi menggenang. Setetes air mata jatuh ke pipinya. Ia cepat-cepat menyekanya, tetapi semakin diseka, semakin terasa bahwa semua ini benar-benar memalukan. Bukan karena Adi berkata keras, melainkan karena apa yang ia katakan benar. Kamu nggak tahu hidupku sekarang, kata Carmilla terbata, seperti ingin menjelaskan sesuatu, apapun yang bisa membuat dirinya tidak tampak seburuk ini. Aku capek juga. Aku sering merasa harus terlihat baik-baik saja. Harus kelihatan berhasil. Harus meyakinkan semua orang kalau pilihanku benar. Adi mendengarkan. Hanya mendengarkan. Kadang aku sendiri nggak tahu aku bahagia atau cuma terbiasa pura-pura bahagia, lanjut Carmilla. Aku pikir kalau aku punya pasangan yang terlihat mapan, hidupku bakal tenang. Tapi ternyata, ia berhenti. Suaranya melemah. Ternyata tidak sesederhana itu. Adi tidak masuk ke wilayah yang tidak ia ketahui. Ia tidak bertanya lebih jauh soal hubungan Carmilla dan Anton. Tidak ingin tahu, atau mungkin tidak merasa perlu. Namun ia berkata pelan, apapun yang kamu jalani sekarang, semoga kamu jujur pada dirimu sendiri. Carmilla tertawa getir di sela air mata yang nyaris jatuh lagi. Dulu kamu juga sering ngomong seperti itu. Karena itu penting. Dan dulu aku merasa ucapan seperti itu nggak cukup untuk bikin hidup nyaman. Adi mengangguk sedikit. Sekarang? Carmilla menatapnya. Lama. Sekarang aku sadar, katanya pelan, kenyamanan yang palsu lebih melelahkan. Adi tidak menanggapi lebih lanjut. Tetapi ada sesuatu di matanya yang seolah mengakui bahwa Carmilla sedang berkata jujur. Dari arah rumah-rumah warga, suara azan duha dari radio kecil terdengar samar. Entah dari mana asalnya. Mungkin dari rumah seorang nenek yang sedang memasak.
Suaranya lembut, mengalun tipis bersama angin. Pagi terasa makin matang. Adi menggeser lagi kayu di bahunya. Aku harus pulang. Ibu menunggu. Kalimat sederhana itu membuat Carmila panik seketika. Bukan karena apa-apa, melainkan karena ia merasa percakapan ini belum selesai. Padahal, sebenarnya, mungkin justru sudah terlalu jelas. Tunggu, katanya cepat. Adi menoleh. Carmila mengumpulkan keberanian yang tersisa. Aku boleh tanya satu hal lagi? Tanya saja. Kalau waktu itu aku nggak pergi, suaranya bergetar. Apa kamu akan tetap jadi seperti sekarang? Pertanyaan itu lahir dari tempat yang sangat dalam dan sangat rapuh. Bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan penyesalan yang sedang mencari-cari celah untuk bernapas. Adi diam cukup lama. Ia tidak terburu-buru menjawab, seolah benar-benar menimbang makna pertanyaan itu. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Hidup tidak berjalan dengan kata, kalau. Carmila tersenyum hambar, meski matanya memerah. Iya. Aku tahu. Tapi satu hal yang pasti, lanjut Adi, aku tetap akan berusaha. Dengan atau tanpa siapapun. Carmila menunduk. Tentu saja. Itulah Adi. Lelaki yang tetap bergerak walau pelan. Tetap bertahan walau sepi. Tetap bekerja walau tak ada yang melihat. Dan ironisnya, saat hasil dari semua itu benar-benar datang, orang pertama yang gagal mengenalinya justru dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan isak yang mulai naik. Adi, katanya sekali lagi. Terima kasih karena kamu gak mempermalukan aku. Adi memandangnya dengan tenang. Kamu sudah cukup dipermalukan oleh penilaianmu sendiri. Kalimat itu membuat Carmila diam total. Ia tahu, itu benar. Tidak ada hukuman yang lebih telak daripada menyadari kesalahan sendiri dengan mata terbuka. Adi lalu melangkah menuju mobil Fortuner itu. Ia menyandarkan kayu bakar ke pagar rumah kosong di pinggir jalan untuk sementara, lalu memasukkan kunci ke lubang starter. Sebelum menyalakan mesin, ia menoleh sekali lagi pada Carmila yang masih berdiri tak bergerak. Carmila. Perempuan itu mengangkat wajah cepat. Sudah lama sekali ia tidak mendengar namanya diucapkan Adi dengan nada setenang itu. Jangan hina orang yang sedang bekerja keras, kata Adi. Kamu gak pernah tahu, siapa yang sedang kamu rendahkan, dan seberapa tinggi dia berdiri di hadapan Allah. Mata Carmila kembali panas. Kalimat itu tidak terdengar seperti ceramah. Tidak pula seperti kemenangan. Lebih seperti nasihat terakhir dari seseorang yang sudah tidak ingin menyimpan kebencian apapun. Ia mengangguk perlahan, bibirnya bergetar. Aku akan ingat. Adi menatapnya sebentar, lalu menyalakan mobil. Suara mesinnya halus tetapi bertenaga. Sangat berbeda dari suara langkah kaki yang tadi mengiringi seikat kayu bakar di pundaknya. Kontras itu menancap kuat di kepala Carmila. Beberapa detik kemudian, Adi turun lagi dari mobil, membuat Carmila sedikit bingung. Lelaki itu mengambil kembali kayu bakarnya, lalu meletakkannya melintang dengan rapi di bagian depan mobil, mengikatnya dengan tali kecil yang rupanya sudah tersimpan di jok. Gerakannya cekatan, terbiasa, dan sama sekali tidak canggung. Carmila menatap pemandangan itu dengan dada yang penuh rasa aneh. Seorang CEO muda, pemilik perusahaan besar, pengendara mobil Fortuner mahal, tetap mengangkut kayu bakar sendiri untuk ibunya. Tiba-tiba semua definisi, kelas, yang selama ini ia banggakan terasa kosong. Adi naik ke mobil. Sebelum benar-benar pergi, ia berkata sekali lagi, pulanglah. Jangan berdiri terlalu lama di sini. Nada suaranya tidak dingin. Hanya datar. Tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia peduli sebagai sesama manusia, meski bukan lagi sebagai kekasih. Carmila mengangguk pelan. Lalu Adi memutar gas dan melaju meninggalkan tempat itu. Debu tipis terangkat dari jalan desa, kemudian jatuh perlahan kembali ke tanah. Carmila berdiri sendiri di tepi jalan, memandangi punggung Adi yang semakin jauh. Bayangan lelaki itu mengecil di tikungan, lalu akhirnya hilang di balik deretan pohon dan pagar rumah warga. Namun kehilangan yang dirasakan Carmila justru membesar. Sangat besar. Ia tidak langsung bergerak. Kakinya seolah menolak melangkah. Tangannya dingin. Jantungnya belum juga kembali tenang. Di kepalanya, semua ucapan pagi tadi berputar tanpa henti, menusuk satu persatu. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya,
lalu menarik napas panjang yang pecah di tengah jalan. Bagaimana mungkin ia bisa sebuta itu? Bagaimana mungkin dulu ia meninggalkan lelaki yang sekarang ternyata berdiri begitu tinggi, tetapi tetap membumi? Bagaimana mungkin tadi ia sanggup menertawakan seorang anak yang membantu ibunya hanya karena membawa kayu bakar? Air mata akhirnya jatuh lagi. Kali ini lebih deras. Tidak ada yang menghibur. Tidak ada yang melihat, atau kalaupun ada, ia tak peduli lagi. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Carmilla merasa semua pencitraan yang selama ini ia bangun runtuh sekaligus. Di hadapan Adi, ia tidak lagi bisa menjadi perempuan yang merasa benar. Ia hanya seorang manusia yang baru sadar betapa buruk caranya menilai. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari ujung jalan. Anton kembali. Entah sejak kapan ia memutuskan berbalik, mungkin karena merasa tidak enak meninggalkan Carmilla sendiri dalam keadaan seperti itu. Namun saat melihat mata Carmilla yang sembab dan wajahnya yang kacau, langkahnya melambat. "Bu," panggilnya hati-hati. Carmilla langsung menoleh. Tatapannya berubah tajam. Bukan semata karena marah pada Anton, melainkan karena keberadaannya kini terasa seperti pengingat paling nyata atas semua rasa malu pagi ini. "Kamu tahu dari awal?" tanya Carmilla. Anton terdiam sesaat. "Saya tahu beliau pemilik perusahaan. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau beliau mantan Bu Carmilla. Kamu juga nggak pernah bilang mobil itu pinjaman." "Saya?" Anton terlihat serba salah. "Bu tidak pernah tanya." Kalimat itu, walau sederhana, membuat Carmilla tidak bisa membantah. Sama seperti tadi pada Adi. Ia memang tidak bertanya. Ia hanya berasumsi. Hanya melihat apa yang ingin ia lihat. Anton menunduk. "Saya minta maaf." Carmilla tertawa pendek, pahit, tanpa humor sedikit pun. Hari ini semua orang minta maaf. Anton tidak berani menjawab. Hening beberapa saat. Kemudian Carmilla bertanya, "Dia memang seperti itu di kantor?" "Siapa, Bu?" "Pak Adi?" Carmilla mengangguk. Anton memandang ke arah jalan tempat mobil Adi tadi menghilang, lalu menjawab pelan, "Iya." "Bahkan lebih." "Lebih gimana?" Beliau tegas, tapi nggak suka merendahkan orang. Kalau marah, marahnya seperlunya. Kalau ada karyawan susah, beliau sering bantu diam-diam. Banyak orang di kantor hormat bukan cuma karena jabatan beliau, tapi karena cara beliau memperlakukan orang. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Anton terasa seperti menambahkan beban lain di dada Carmilla. Dia sering datang ke cabang, tanyanya lagi. Kadang. Tapi sering tanpa banyak pengumuman. Penampilannya juga memang sederhana. Banyak orang baru nggak sadar kalau itu beliau, sampai lihat cara semua orang menyambut. Carmilla mengalihkan pandangan. Hatinya nyeri. Jadi bukan hanya pagi ini Adi seperti itu. Bukan sekadar kebetulan sedang pulang kampung dan memakai baju biasa. Itu memang bagian dari dirinya. Ia bisa berada di posisi tertinggi tanpa merasa harus menempelkan kemewahan di wajahnya. "Kenapa tadi kamu ikut mengejek?" tanya Carmilla tiba-tiba. Anton menunduk lebih dalam. "Saya salah. Saya terbawa suasana." "Kamu takut sama dia?" Anton berpikir sebentar. "Saya hormat sama beliau." "Beda?" "Beda." Anton menghela napas. Kalau takut, orang biasanya patuh saat diawasi. Kalau hormat, orang patuh meski tidak sedang dilihat. Carmilla terdiam. Jawaban itu sederhana, tetapi sekali lagi mengingatkannya bahwa Adi telah menjadi lelaki yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, "Pulanglah, Anton. Aku mau sendiri." Anton ragu. "Bu yakin?" "Yakin." Anton mengangguk. "Baik." Setelah itu, ia benar-benar pergi. Kini Carmilla kembali sendiri. Jalanan desa mulai sedikit lebih ramai. Orang-orang lewat membawa aktivitas masing-masing. Tetapi di tengah semua itu, Carmilla merasa seolah sedang berdiri di titik paling sunyi dalam hidupnya. Ia menoleh ke arah tikungan tempat Adi tadi menghilang. Lalu, dengan langkah pelan, ia berjalan ke sisi jalan, duduk di batu besar dekat pohon mangga, dan membiarkan air matanya jatuh lagi tanpa berusaha menahan. Ia tidak menangisi kemewahan. Tidak pula menangisi mobil sport.
Ia menangisi kebutaannya sendiri. Ia menangisi bagaimana ia dulu meninggalkan seseorang yang tulus demi mengejar sesuatu yang terlihat mewah. Ia menangisi kenyataan bahwa lelaki yang tadi ia hina justru tidak menghancurkannya balik, padahal bisa. Dan lebih dari semuanya, ia mulai merasakan sesuatu yang paling menyakitkan. Bisa jadi, pagi ini bukan cuma hari ketika ia dipermalukan oleh kenyataan. Bisa jadi, ini adalah hari ketika ia sadar bahwa lelaki yang dulu ia lepaskan ternyata masih menjadi satu-satunya pria yang diam-diam belum pernah benar-benar selesai dari hatinya. Angin bertiup pelan, menggoyangkan ujungnya. Carmilla menatap kosong ke depan. Sementara jauh di ujung jalan, suara mobil Adi sudah lama hilang, tetapi gema kehadirannya masih terasa sangat jelas di dalam dadanya. Sementara jauh di ujung jalan, suara mobil Adi sudah lama hilang, tetapi gema kehadirannya masih terasa sangat jelas di dalam dada Carmilla. Ia masih duduk di atas batu besar dekat pohon mangga, memandang jalan desa yang kini kembali tampak biasa, seolah tidak pernah menjadi saksi dari runtuhnya harga diri seseorang. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Seorang ibu membawa ember dari sumur. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa di kejauhan. Seekor ayam melintas cepat di depan semak. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Hanya hati Carmilla yang tidak. Di dalam dadanya, semuanya masih bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya memang mulai reda, tetapi rasa panas di matanya belum hilang. Kepalanya terasa berat. Semua kalimat Adi terus terngiang-ngiang, datang bergantian dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang tadi penuh ejekan. Dan semakin ia mengingatnya, semakin ia ingin menutup wajahnya rapat-rapat karena malu. Jangan hina orang yang sedang bekerja keras. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi justru itulah yang menghantam paling dalam. Tidak ada teriakan. Tidak ada bentakan. Tidak ada amarah yang meledak. Namun entah kenapa, nasihat itu terasa lebih tajam daripada penghinaan apapun. Carmilla menunduk, memandang jemarinya sendiri yang saling menggenggam erat di pangkuan. Jemari itu tampak halus, bersih, dengan kuku yang dirawat rapi. Dulu Adi pernah menggenggam tangan itu begitu hati-hati, seolah khawatir menyakiti sesuatu yang sangat berharga. Bahkan saat mereka bertengkar pun, Adi hampir tidak pernah menatapnya dengan kebencian. Dan justru pada lelaki seperti itulah ia pernah berpaling. Perlahan ia berdiri. Kakinya terasa agak lemas, tetapi ia memaksa diri untuk berjalan. Entah kemana, ia sendiri belum yakin. Ia hanya merasa tidak sanggup jika harus langsung pulang dengan dada yang sesak seperti ini. Maka ia melangkah menyusuri jalan kecil itu tanpa tujuan pasti, membiarkan pikirannya terus dipenuhi masa lalu. Desa itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia sering datang ke sana bersama Adi. Masih ada warung kecil di tikungan yang dulu menjual gorengan hangat tiap sore. Masih ada surau mungil dengan ket hijau pudar di sudut jalan. Masih ada pohon asam tua yang dahannya menaungi setengah badan jalan, tempat mereka dulu pernah berteduh saat hujan turun tiba-tiba. Bedanya, dulu semua tempat itu terasa akrab. Sekarang, semuanya terasa seperti cermin yang menunjukkan betapa jauh dirinya telah berubah. Langkah Carmilla berhenti di depan sebuah warung sederhana. Dari dalam, aroma kopi hitam, pisang goreng, dan kayu bakar yang menyala di tungku bercampur jadi satu. Seorang ibu parubaya yang sedang menata kerupuk di toples mengangkat wajah, lalu tersenyum ramah. Neng Mila, ya? Tanyanya ragu-ragu. Carmilla menoleh. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali wajah itu. Bu Rina? Ibu itu tersenyum lebar. Iya, ya ampun. Masih ingat ternyata. Carmilla memaksakan senyum kecil. Masih, Bu. Bu Rina dulu pemilik warung yang cukup dekat dengan warga sekitar. Carmilla ingat, ia dan Adi pernah beberapa kali berhenti di sana untuk membeli teh hangat atau sekadar duduk sebentar setelah berjalan dari kebun belakang rumah Adi. Dulu, Bu Rina sering menggoda mereka dengan senyum-senyum hangat khas ibu-ibu desa yang diam-diam senang melihat pasangan muda. Sendirian? Tanya Bu Rina. Carmilla mengangguk pelan. Iya, Bu. Mau mampir dulu? Wajahmu pucat begitu. Carmilla ragu sejenak. Namun suasana warung yang hangat dan sepi membuat hatinya sedikit luruh. Ia akhirnya mengangguk dan duduk di bangku kayu panjang dekat jendela tanpa banyak bicara. Bu Rina menuangkan teh hangat ke dalam gelas kaca, lalu meletakkannya di depan Carmilla. Minum dulu. Gak usah dipikirin bayarnya. Terima kasih, Bu.
Carmilla memegang gelas itu dengan kedua tangan. Hangatnya merambat ke telapak, tetapi belum cukup untuk menenangkan dadanya. Ia menunduk, meniup perlahan permukaan teh, lalu menyeruput sedikit. Burina menatapnya dengan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu, tetapi tidak langsung bertanya. Perempuan seusianya biasanya paham kapan harus menunggu, kapan harus bicara, dan kapan harus membiarkan seseorang menatap perasaannya sendiri. Namun tidak lama kemudian, suara Burina terdengar lembut. Tadi saya lihat dari jauh, kamu ketemu Adi, ya? Jemari Carmilla menegang di gelas. Ia tidak segera menjawab. Burina juga tidak mendesak. Ia hanya duduk di bangku seberang sambil merapikan ujung celemeknya. Desa kecil begini, Neng. Orang lewat sedikit saja kadang sudah kelihatan. Carmilla menarik napas perlahan. Iya, Bu. Tadi ketemu. Burina mengangguk kecil, seolah tidak terkejut. Sudah lama gak lihat kamu kesini. Carmilla menatap teh di tangannya. Iya. Dan tadi, Burina berhenti sebentar, memilih kata-katanya. Saya lihat kamu nangis. Carmilla langsung memalingkan wajah ke jendela. Rasa malu itu datang lagi. Ia tidak menyangka ada orang yang melihat. Tetapi entah kenapa, di hadapan Burina, rasa malunya tidak setajam saat berada di depan Adi. Mungkin karena perempuan itu tidak menatapnya dengan penghakiman. Kadang, kata Burina pelan, orang nangis bukan karena baru kehilangan. Kadang karena baru sadar apa yang sebenarnya sudah hilang sejak lama. Kalimat itu membuat dada Carmilla seketika mengetat. Ia menggigit bibir bawah, lalu tertawa kecil dengan getir. Ibu dari dulu memang suka ngomong yang menohok, ya? Burina ikut tersenyum tipis. Bukan menohok. Cuma karena saya sudah tua. Kadang orang tua ini kalau lihat sesuatu, langsung kebaca. Carmilla diam. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia bertanya, nyaris berbisik, Bu? Adi sering kesini? Sering kalau pulang desa, jawab Burina. Kadang beli kopi buat ibunya. Kadang beli gula, mie, atau sekadar rokok untuk tamu yang datang ke rumahnya. Carmilla mengangkat wajah pelan. Dia masih sesederhana itu? Burina tertawa pendek. Sesederhana apa dulu? Maksud saya, Carmilla ragu, tetapi akhirnya melanjutkan, dia kan sekarang sudah berhasil. Burina menatapnya lama, lalu menyandarkan punggung ke kursi kayu. Neng Mila, orang berhasil itu macam-macam bentuknya. Tapi kalau kamu tanya soal Adi, dari dulu dia memang anak yang gak suka macam-macam. Punya uang, gak pamer. Punya jabatan, gak besar kepala. Ibunya tetap dia urus sendiri kalau lagi pulang. Kuburan bapaknya juga selalu dia sempatkan ziarah. Carmilla menelan ludah. Dulu juga begitu, lanjut Burina. Waktu belum punya apa-apa, dia rajin. Waktu sudah punya banyak, tetap rajin. Yang berubah cuma hasilnya, bukan hatinya. Kalimat itu menancap dalam. Yang berubah cuma hasilnya, bukan hatinya. Carmilla menunduk lagi. Dalam benaknya, masa lalu seperti diputar ulang tanpa ampun. Dulu, saat Adi masih merintis segalanya, ia sering berkata bahwa suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih baik. Bukan dengan nada mengumbar janji kosong, melainkan dengan keyakinan tenang. Ia tidak pernah menjual mimpi mewah. Ia hanya selalu berkata bahwa selama mereka sama-sama sabar, hidup pasti bergerak ke arah yang lebih baik. Saat itu, Carmilla justru merasa ucapan seperti itu terlalu abu-abu. Terlalu lambat. Terlalu tidak meyakinkan. Ia ingin bukti yang cepat. Ia ingin kepastian yang bisa dilihat orang. Dan sekarang, justru semua kepastian itu datang ketika ia sudah tidak berada di sisi Adi. Dia pernah cerita soal saya? Tanya Carmilla tiba-tiba. Burina tidak langsung menjawab. Ia tampak menimbang. Beberapa kali, katanya akhirnya. Jantung Carmilla langsung berdetak lebih cepat. Apa katanya? Burina tersenyum tipis, tetapi sorot matanya dalam. Gak banyak. Adi itu bukan anak yang suka buka-buka cerita pribadinya ke orang. Tapi saya pernah dengar dia bilang, ada orang yang dulu dia sayang sekali, tapi ternyata lebih percaya pada apa yang berkilau daripada pada orang yang diam-diam sedang berjuang. Carmilla menutup mata sesaat. Dadanya terasa diperas. Dia juga pernah bilang, lanjut Burina dengan suara lembut,
Yang paling menyakitkan dari ditinggalkan itu bukan sepinya, tapi kenyataan bahwa orang yang kamu perjuangkan ternyata tidak percaya pada kemampuanmu untuk bertumbuh. Air mata yang tadi sempat tertahan kembali memenuhi mata Carmilla. Ia cepat-cepat menoleh keluar jendela, tetapi semuanya sudah terlambat. Bu Rina pasti melihatnya. Maaf, gumam Carmilla. Untuk apa? Entahlah. Suara Carmilla pecah. Untuk semuanya. Bu Rina tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Ia hanya mengambil kain kecil, membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih, lalu meletakkan tangannya di atas meja dengan tenang. Neng Mila, katanya pelan, hidup itu panjang. Orang bisa salah. Yang penting, setelah sadar salah, mau jadi apa kita berikutnya? Carmilla mengusap ujung matanya. Tapi kalau sadar salahnya terlambat? Bu Rina tersenyum tipis. Terlambat untuk kembali, belum tentu terlambat untuk berubah. Kalimat itu membuat Carmilla terdiam cukup lama. Ia menyesap teh yang kini mulai hangat-hangat suam, lalu meletakkan gelas perlahan. Di luar, angin menggoyangkan daun-daun pohon nangka dekat halaman warung. Matahari sudah naik lebih tinggi. Desa mulai benar-benar hidup. Namun di dalam diri Carmilla, ada sesuatu yang justru sedang runtuh dan dibangun ulang sekaligus. Ia bangkit dari duduknya. Saya pamit dulu, Bu. Bu Rina mengangguk. Hati-hati. Carmilla sempat melangkah 2 langkah, lalu berbalik lagi. Bu, rumah Adi masih yang di ujung sana? Masih. Carmilla menahan napas sejenak. Ibunya sehat? Alhamdulillah, sehat. Walau sekarang lebih sering sendiri kalau Adi balik ke kota. Carmilla mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Ia keluar dari warung dengan langkah lebih lambat daripada saat masuk. Udara terasa hangat, matahari mulai memantulkan cahaya pada atap-atap rumah warga. Ia berdiri sejenak di tepi jalan, memandang arah rumah Adi yang dulu sangat akrab baginya. Ada getaran aneh dalam hatinya. Takut. Malu. Rindu. Dan satu hal lain yang lebih menyakitkan dari semuanya, penyesalan. Rumah Adi masih berdiri di ujung jalan kecil yang sama. Pagar kayunya sudah diperbarui, tetapi bentuk rumah panggung sederhananya nyaris tidak berubah. Halaman depan tampak bersih. Beberapa pot tanaman tersusun rapi di sisi tangga. Di samping rumah, pohon jambu yang dulu sering mereka petik buahnya kini tumbuh lebih besar dan rindang. Carmilla berhenti beberapa meter dari pagar. Dadanya berdebar begitu keras hingga ia bisa merasakannya sampai ke tenggorokan. Ia menatap rumah itu lama sekali, seolah berharap bisa membaca masa lalu dari setiap sudutnya. Di beranda, tampak sebuah kursi rotan tua. Di samping pintu, ada sandal lelaki dan sandal perempuan tua. Tak jauh dari dapur belakang, terlihat asap tipis membubung. Mungkin ibunya Adi sedang memasak. Ingatan demi ingatan datang tanpa bisa dicegah. Dulu, ia pernah duduk di tangga rumah itu sambil menunggu Adi mengambilkan air minum. Pernah tertawa di halaman saat Adi memanjat pohon jambu dengan gaya sok hebat lalu hampir terpeleset. Pernah membantu ibunya menata piring saat mereka makan bersama di lantai dengan lauk sederhana. Dulu, tempat itu terasa seperti rumah yang bisa menjadi bagian dari masa depannya. Sekarang, ia hanya berdiri di luar pagar seperti orang asing. Belum sempat ia memutuskan untuk pergi atau mendekat, suara langkah sandal terdengar dari arah dapur. Seorang perempuan tua keluar sambil membawa serok kecil. Wajahnya lembut, teduh, dengan garis-garis usia yang tidak menghilangkan kehangatan di matanya. Carmilla langsung mengenalinya. Ibu, gumamnya hampir tak terdengar. Perempuan tua itu mengangkat wajah. Matanya menyipit sebentar, lalu membesar. Mila. Carmilla menunduk spontan, seolah menjadi gadis muda yang dulu lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu Adi menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Ya Allah benar kamu, nak? Sini. Carmilla melangkah perlahan mendekat. Semakin dekat ia ke pagar, semakin tidak karuan perasaannya. Ada rasa malu yang bahkan lebih besar daripada saat bertemu Adi tadi. Karena perempuan tua ini dulu memperlakukannya dengan sangat baik. Dan ia pergi begitu saja, meninggalkan bukan hanya Adi, tetapi juga semua kasih sayang tulus dari rumah ini. Masuk dulu, kata Ibu Adi lembut. Carmilla ragu.
Saya takut mengganggu, Bu. Gak ada yang terganggu. Masuk. Nada suara itu tidak memaksa, tetapi cukup membuat Carmilla tak kuasa menolak. Ia membuka pagar perlahan lalu melangkah masuk ke halaman. Semuanya terasa begitu dekat dan jauh sekaligus. Ibu Adi mempersilahkannya duduk di kursi rotan beranda. Duduk. Ibu ambil minum. Jangan repot, Bu. Gak repot. Beberapa menit kemudian, Ibu Adi kembali membawa segelas air putih dan sepiring kecil singkong rebus. Carmilla memandang hidangan sederhana itu dan entah kenapa dadanya kembali sesak. Dulu, hal-hal seperti inilah yang ia anggap terlalu biasa, terlalu sederhana, terlalu tidak cukup. Sekarang justru semuanya terasa lebih hangat daripada banyak kemewahan yang pernah ia kejar. Adi tadi pulang bawa kayu, kata Ibu Adi sambil duduk di kursi seberang. Katanya ketemu kamu di jalan. Carmilla langsung menunduk. Iya, Bu. Ibu Adi memandangnya tenang. Tidak ada kemarahan di wajah tua itu. Tidak ada tatapan menyalahkan. Dan justru itulah yang membuat Carmilla makin malu. Dia nggak cerita banyak, lanjut Ibu Adi. Cuma bilang kalian bertemu. Carmilla mengangguk kecil. Tangannya meremas ujung rok panjangnya. Bu, saya datang bukan untuk mengganggu. Saya cuma, ia terdiam, lalu mengembuskan napas pelan. Saya juga nggak tahu kenapa saya datang. Ibu Adi tersenyum samar. Kadang kaki datang lebih dulu daripada mulut bisa menjelaskan. Carmilla mengangkat wajah sekilas, lalu kembali menunduk. Mungkin? Hatimu nggak tenang? Pertanyaan itu sangat lembut, tetapi tepat mengenai sasaran. Carmilla menelan ludah. Iya, Bu. Ibu Adi tidak tampak terkejut. Seolah sejak awal ia sudah menduga. Adi anak yang baik, katanya pelan. Dari dulu begitu. Keras kepala sedikit, tapi hatinya lembut. Mata Carmilla mulai panas lagi. Saya tahu, Bu. Kamu tahu, tapi dulu kamu pergi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menuduh. Hanya sebagai kenyataan yang tidak ditutupi. Carmilla memejamkan mata sesaat. Iya. Kenapa? Satu kata itu terdengar sederhana, tetapi justru paling sulit dijawab. Carmilla diam cukup lama. Suara sendok dari dapur terdengar samar. Dari jauh, angin menggerakkan dedaunan. Ia tahu, ia bisa saja memberi jawaban pendek. Bisa saja berkata karena ia takut miskin, takut masa depan tidak jelas, atau karena ia ingin hidup lebih nyaman. Semua itu benar. Namun saat duduk di hadapan Ibu Adi, semua alasan itu terasa lebih buruk daripada yang pernah ia akui pada dirinya sendiri. Saya bodoh, Bu. Katanya akhirnya, suara bergetar. Saya terlalu sibuk melihat hasil. Terlalu sibuk takut hidup susah. Saya pikir Adi terlalu lambat. Saya pikir kalau saya tetap sama dia, saya akan terus menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Ibu Adi mendengarkan tanpa memotong. Carmilla melanjutkan dengan susah payah, saya melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih mapan, lebih meyakinkan. Dan saya memilih jalan itu. Setelah kalimat itu selesai, ia menunduk dalam-dalam. Malu rasanya mengakui semua itu dengan jujur. Tetapi entah kenapa, ia merasa tidak ada lagi gunanya bersembunyi. Ibu Adi menghela napas pelan. Banyak orang muda begitu. Carmilla mengangkat wajah sedikit, tak menyangka responsnya akan setenang itu. Bukan berarti itu benar, lanjut Ibu Adi. Tapi banyak yang begitu. Cuma sedikit yang mau mengakuinya. Air mata Carmilla akhirnya jatuh lagi. Saya jahat ya, Bu? Ibu Adi memandangnya dalam. Kamu manusia. Manusia bisa silau. Bisa salah. Bisa memilih yang berkilau lalu menyesal belakangan. Adi pasti sangat sakit waktu itu. Ibu Adi diam cukup lama sebelum menjawab. Iya. Satu kata itu terasa seperti pisau. Carmilla menutup mulutnya sendiri dengan tangan, menahan isak yang nyaris lolos. Ia tahu Adi terluka. Tentu tahu. Tetapi mendengarnya dari ibunya sendiri membuat rasa bersalah itu terasa jauh lebih nyata. Dia berubah banyak setelah kamu pergi, kata Ibu Adi kemudian. Bukan berubah jadi kasar atau marah-marah. Bukan begitu.
Tapi dia jadi lebih diam. Lebih panjang kalau menatap sesuatu. Lebih sering pulang malam saat mulai merintis usahanya. Kadang ibu lihat dia capek sekali, tapi tetap maksa bekerja. Carmilla menunduk. Air matanya jatuh ke punggung tangannya. Pernah suatu malam, lanjut Ibu Adi, ibu tanya kenapa dia belum tidur. Dia jawab, kalau hatinya sedang sakit, lebih baik capekkan badan dan pikiran sekalian, supaya malam tidak terlalu panjang. Isa Carmilla pecah pelan. Ia tidak bisa membayangkan itu tanpa merasa sesak. Adi, lelaki yang dulu lebih sering menenangkan orang lain daripada bicara soal lukanya sendiri, ternyata menyimpan semuanya seperti itu. Dan ia, penyebabnya, justru pernah melangkah pergi dengan yakin bahwa ia sedang membuat keputusan terbaik. Saya minta maaf, Bu, katanya sambil menangis. Saya benar-benar minta maaf. Ibu Adi tidak serta-merta menenangkan dengan kata, tidak apa-apa, karena memang tidak semua hal bisa langsung dianggap selesai hanya dengan maaf. Namun perempuan tua itu bangkit perlahan, lalu duduk di samping Carmilla, mengusap punggungnya dengan lembut seperti seorang ibu menenangkan anak kecil. Menangislah kalau memang harus menangis, katanya. Kadang air mata itu cara hati membersihkan dirinya. Beberapa saat, beranda rumah itu dipenuhi hanya oleh suara isak tertahan Carmilla dan desir angin yang masuk dari selah halaman. Tidak ada desakan. Tidak ada penghakiman. Hanya keheningan yang memberi ruang pada penyesalan untuk benar-benar terasa. Setelah tangisnya agak reda, Carmilla mengusap matanya sendiri. Suaranya masih parau ketika ia bertanya, Bu, apa Adi sekarang sudah punya seseorang? Pertanyaan itu keluar begitu saja, lahir dari tempat yang sangat rapuh. Ibu Adi menoleh, lalu menatapnya sebentar. Kenapa kamu tanya begitu? Carmilla tertunduk. Saya cuma ingin tahu. Ibu Adi tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab langsung. Kalau kamu tahu jawabannya, apa yang akan berubah? Carmilla terdiam. Ia sendiri tidak punya jawaban yang berani diucapkan. Karena jika ia jujur, yang ia rasakan saat ini bukan sekadar penasaran. Ia takut. Takut bahwa semuanya benar-benar telah terlambat. Takut bahwa tempat yang dulu pernah ia tinggalkan kini sudah tidak ada lagi untuknya. Takut bahwa rasa yang tiba-tiba membuncah kembali ini hanya akan menjadi hukuman yang harus ia telan sendiri. Saya nggak tahu, katanya lirih. Ibu Adi menepuk pelan punggung tangannya. Kalau soal itu, lebih baik kamu tanya langsung pada hatimu dulu, bukan pada orang lain. Carmilla menatap perempuan tua itu dengan mata merah. Hati saya lagi kacau, Bu. Karena baru sadar. Carmilla mengangguk. Kalau begitu, jangan terburu-buru mencari jawaban dari Adi. Ibu Adi tersenyum lembut. Kadang yang harus diperjelas lebih dulu bukan perasaan orang lain, tapi niat kita sendiri. Kamu datang karena merasa kalah? Karena malu? Karena kaget dia sukses? Atau karena memang ada sesuatu yang dari dulu belum selesai di hatimu? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Carmilla terdiam sangat lama. Ia ingin menjawab bahwa semuanya campur aduk. Ada malu? Tentu. Ada kaget? Jelas. Ada penyesalan? Sangat besar. Tetapi di balik semuanya itu, memang ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Sesuatu yang pagi tadi justru hidup lagi ketika ia melihat bagaimana tenangnya Adi. Bagaimana matanya tetap lembut meski pernah dilukai, dan bagaimana ia tetap mengangkat kayu bakar demi ibunya tanpa sedikit pun merasa rendah. Mungkin benar. Bukan Adi yang baru berubah di matanya. Mungkin selama ini rasa itu memang belum benar-benar pergi, hanya tertutup oleh kesombongan, gengsi, dan keputusan-keputusan yang salah. Bu, katanya pelan, kalau seseorang datang terlambat, apa masih ada arti dari penyesalannya? Ibu Adi memandang halaman sebentar sebelum menjawab. Penyesalan selalu ada artinya kalau membuat orang jadi lebih jujur dan lebih baik. Tapi penyesalan tidak selalu berarti kita berhak mendapatkan kembali apa yang dulu kita lepaskan. Carmilla merasa dadanya kembali ditusuk. Namun ia tahu, itulah kebenaran yang harus ia dengar. Ia menunduk lagi. Saya mengerti. Belum tentu, kata Ibu Adi lembut. Tapi kamu sedang belajar. Di dalam rumah, suara ponsel bergetar terdengar dari meja kayu dekat ruang tamu. Ibu Adi bangkit untuk mengambilnya. Saat melihat layar, wajahnya sedikit berubah. Adi, katanya. Jantung Carmilla langsung berdegup lebih keras. Ibu Adi mengangkat telepon itu. Halo,
Di. Suara Adi samar-samar terdengar dari seberang, tidak jelas kata-katanya, tetapi cukup membuat Carmila menahan napas tanpa sadar. Iya, jawab Ibu Adi. Nak, ada Mila di rumah. Carmila spontan menegakkan badan. Jemarinya menggenggam ujung kursi. Ada jeda beberapa detik. Wajah Ibu Adi tetap tenang. Iya. Duduk di sini. Carmila tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Adi, tetapi entah kenapa ia bisa merasakan sesuatu yang berat di sela-sela jeda itu. Lalu Ibu Adi menjawab singkat, baik. Setelah telepon ditutup, beranda mendadak terasa jauh lebih sunyi daripada tadi. Carmila menatap Ibu Adi dengan cemas. Dia bilang apa, Bu? Ibu Adi menaruh ponsel di meja, lalu menatapnya hati-hati. Dia bilang dia akan pulang sebentar lagi. Jantung Carmila serasa berhenti sepersekian detik. Kesini? Tanyanya nyaris tak bersuara. Iya. Perutnya langsung terasa kosong. Panas dan dingin datang bersamaan. Baru beberapa saat lalu ia merasa tidak sanggup bertemu Adi lagi hari ini. Namun sekarang, ketika mendengar bahwa lelaki itu akan kembali ke rumah ini, dadanya justru dipenuhi kekacauan yang lebih besar. Ia berdiri mendadak. Saya pulang saja, Bu. Ibu Adi mengangkat alis. Kenapa? Saya? Carmila menggeleng, bingung dengan dirinya sendiri. Saya takut. Saya malu. Ibu Adi tersenyum tipis. Kalau kamu datang hanya untuk lari sebelum bertemu, buat apa hatimu dibawa sampai ke sini? Kalimat itu membuat Carmila membeku. Benar juga. Mengapa ia datang sejauh ini? Masuk ke halaman, duduk di beranda, menangis di depan Ibu Adi, kalau pada akhirnya ia justru hendak lari sebelum berhadapan lagi dengan kenyataan? Ia duduk kembali, napasnya tidak teratur. Waktu setelah itu terasa sangat lambat. Setiap suara dari jalan membuat jantungnya melonjak. Setiap detik seperti memanjang. Ibu Adi tidak lagi banyak bicara, mungkin sengaja memberi ruang agar Carmila menata dirinya. Sesekali hanya suara panci dari dapur, suara ayam di halaman, atau suara mobil warga lewat di depan rumah yang terdengar. Lalu akhirnya, dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil yang dikenalnya. Tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat Carmila langsung menegang. Suara itu semakin dekat. Semakin jelas. Berhenti tepat di depan pagar. Napas Carmila tertahan. Langkah kaki terdengar di halaman. Lalu bayangan seorang lelaki jatuh di lantai beranda sebelum tubuhnya benar-benar muncul di ambang tangga. Adi. Ia sudah tidak membawa kayu bakar lagi. Bajunya masih sama, hanya wajahnya tampak sedikit lebih segar setelah mungkin mencuci muka. Tatapannya pertama-tama menuju ibunya, lalu berhenti pada Carmila yang duduk kaku di kursi rotan dengan mata sembab dan jemari saling menggenggam erat. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Seolah ia memang sudah siap melihat pemandangan itu. Namun justru karena itulah dada Carmila terasa semakin berat. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Angin sore awal siang bergerak pelan, membawa aroma daun dan asap masakan. Rumah sederhana itu menjadi saksi pertemuan kedua di hari yang sama. Kali ini bukan di pinggir jalan dengan hinaan dan kesombongan, melainkan di beranda rumah dengan penyesalan yang telanjang. Adi melangkah naik ke beranda. Ibu, sapanya dulu. Iya. Adi mengangguk kecil, lalu akhirnya menatap Carmila sepenuhnya. Tatapan itu tenang. Tidak dingin, tidak hangat. Hanya tenang, dan justru itu yang membuat seluruh tubuh Carmila terasa lebih gemetar. Kenapa kamu kesini? Tanya Adi akhirnya. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua kata-kata yang tadi disusun Carmila di kepalanya buyar dalam sekejap. Ia membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar. Adi menunggu. Carmila menelan ludah, menunduk sesaat, lalu mengangkat wajah lagi dengan mata yang kembali basah. Aku, suaranya pecah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Adi berdiri diam di hadapannya. Ibu Adi memandang keduanya bergantian, lalu bangkit perlahan. Ibu ke dapur dulu. Perempuan tua itu sengaja pergi, meninggalkan ruang bagi dua hati yang sama-sama pernah saling mengenal, tetapi kini berdiri di tempat yang sangat berbeda. Kini tinggal Adi dan Carmila di beranda itu. Sunyi turun lebih tebal. Carmila menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar di suaranya. Aku datang karena sejak tadi hatiku nggak tenang. Adi tidak menjawab.
Aku tahu itu nggak cukup, lanjut Carmilla. Aku tahu setelah semua yang aku bilang pagi tadi, aku nggak punya hak untuk datang ke sini seolah-olah semuanya bisa dibicarakan begitu saja. Tapi aku tetap datang. Adi menatapnya tanpa memotong. Karena aku malu, kata Carmilla jujur. Karena aku menyesal. Karena aku baru sadar betapa buruk caraku melihat kamu. Dan karena, ia berhenti, lalu menunduk sesaat sebelum memaksa dirinya melanjutkan. Karena ternyata melihat kamu lagi membuatku sadar ada sesuatu yang belum pernah benar-benar selesai di hatiku. Setelah kalimat itu keluar, dunia rasanya seperti berhenti sejenak. Carmilla tidak berani langsung mengangkat wajah. Ia takut melihat penolakan. Takut melihat keengganan. Takut melihat bahwa semua pengakuan ini tidak lagi berarti apa-apa. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu suara Adi terdengar, rendah dan tenang. Carmilla. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Tatapan Adi masih sama tenangnya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di matanya sekarang. Sesuatu yang membuat Carmilla tidak bisa membaca apakah itu luka lama, kasihan, atau sisa rasa yang sudah berubah bentuk. Kamu datang terlambat, kata Adi pelan. Kalimat itu sederhana. Namun begitu masuk ke telinga, rasanya seperti menjatuhkan seluruh langit ke dada Carmilla. Matanya langsung berkaca-kaca lagi. Ia ingin bicara, ingin menyangkal, ingin berkata bahwa terlambat bukan berarti semuanya harus selesai, bahwa manusia bisa salah lalu kembali, bahwa mungkin masih ada secuil kesempatan. Tetapi semua itu tertahan di tenggorokan karena satu hal, di dalam kalimat Adi tadi tidak ada kemarahan, hanya kenyataan. Dan kenyataan yang tenang seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penolakan yang keras. Adi menghela napas pelan. Terlambat bukan karena aku sekarang sudah berbeda. Bukan karena kamu baru tahu tentang pekerjaanku. Tapi karena dulu, saat aku masih berjuang dan sangat membutuhkan kepercayaan, kamu memilih pergi. Air mata Carmilla jatuh satu persatu. Adi melanjutkan, suaranya tetap datar, tetapi jelas ada beban yang dibawanya. Kalau kamu datang hari ini hanya karena kaget aku ternyata berhasil, itu bukan alasan yang cukup. Dan kalau kamu datang karena merasa salah lalu ingin hatimu lebih ringan, itu juga bukan sesuatu yang bisa langsung aku jawab. Carmilla menggeleng cepat. Bukan cuma itu. Aku tahu mungkin bukan cuma itu, kata Adi. Tapi aku juga tahu rasa yang datang setelah keterkejutan sering bercampur dengan banyak hal. Penyesalan. Gengsi yang runtuh. Rasa kalah. Rasa kehilangan. Semuanya bisa terlihat seperti cinta, padahal belum tentu. Carmilla terdiam, menangis dalam sunyi. Setiap kata itu benar. Dan karena benar, rasanya makin menyakitkan. Aku nggak mau bohong, lanjut Adi. Kamu pernah sangat berarti buatku. Sangat. Aku pernah membayangkan hidupku bersama kamu. Aku pernah bekerja sambil berpikir, suatu hari semua ini akan kubawa pulang untuk masa depan yang kita bangun berdua. Jadi jangan kira aku bisa lupa begitu saja. Napas Carmilla tercekat. Ini pertama kalinya hari itu Adi membuka sedikit isi hatinya. Dan justru itu membuat rasa bersalahnya nyaris tak tertahankan. Tapi luka juga mengubah orang, kata Adi lagi. Bukan membuatku benci. Bukan membuatku ingin balas dendam. Tapi membuatku belajar bahwa tidak semua orang yang kita sayang punya keyakinan yang sama saat kita sedang jatuh atau sedang membangun dari bawah. Carmilla menutup mulutnya sendiri agar isaknya tidak pecah terlalu keras. Ia tahu. Ia tahu ia memang pernah menjadi orang seperti itu. Aku minta maaf, katanya lagi, suaranya nyaris hilang. Aku tahu maafku nggak cukup. Tapi itu satu-satunya yang bisa aku bilang dengan jujur. Adi menatapnya cukup lama. Aku percaya kamu menyesal, katanya akhirnya. Jantung Carmilla berdetak cepat. Ada secercah sesuatu dalam kalimat itu, walau entah apa. Tapi percaya pada penyesalan bukan berarti aku harus segera percaya lagi pada kemungkinan yang sama. Carmilla menunduk. Angin berembus pelan melalui sela beranda. Dari dapur, samar-samar terdengar bunyi sendok menyentuh piring. Hidup terus berjalan di sekitar mereka, tetapi bagi Carmilla, saat itu hanya ada satu kenyataan, ia sedang berdiri di hadapan lelaki yang dulu ia tinggalkan, dan lelaki itu sedang bicara dengan kejujuran yang tak memberi ruang untuk berpura-pura. Ia mengangkat wajah lagi, matanya merah. Jadi, gak ada kesempatan sama sekali? Adi tidak langsung menjawab. Ia memandang halaman rumah, lalu pohon jambu di samping pagar,
lalu kembali pada Carmilla. Aku nggak bilang begitu, katanya pelan. Aku hanya bilang, aku nggak bisa berpura-pura seakan semua ini sederhana. Hati Carmilla bergetar. Kalau ada sesuatu yang mau kamu benahi, lanjut Adi, benahi dulu dirimu. Bukan demi aku. Demi dirimu sendiri. Karena kalau cara pandangmu pada hidup masih sama seperti dulu, maka apapun yang kembali, akan rusak lagi di tempat yang sama. Air mata Carmilla menetes lagi, tetapi kali ini di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak utuh, tidak pasti, tetapi cukup untuk membuat dadanya tetap bernapas. Bukan harapan yang jelas. Tapi juga bukan penolakan yang benar-benar menutup pintu. Adi melangkah mundur setengah langkah. Sekarang pulanglah dulu. Carmilla menatapnya lekat-lekat, seolah takut jika ia pulang, semua keberanian yang baru dikumpulkannya akan hilang. Namun ia juga tahu, Adi benar. Tidak ada percakapan yang bisa memaksa hati seseorang sembuh dalam sehari. Tidak ada pengakuan yang bisa menghapus luka bertahun-tahun hanya dalam satu pagi. Ia berdiri perlahan dari kursi rotan. Kakinya masih terasa lemah, tetapi ia memaksa diri tegak. Sebelum turun dari beranda, ia memandang Adi sekali lagi. Terima kasih karena kamu masih mau bicara jujur. Adi mengangguk kecil. Carmilla menggigit bibir sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, aku nggak tahu akhirnya akan seperti apa. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar melihat diriku sendiri. Dan itu sakit. Adi menatapnya tenang. Kadang rasa sakit itu awal dari sesuatu yang lebih bersih. Carmilla mengangguk. Matanya kembali basah. Ia melangkah turun dari beranda, menuju halaman, lalu berhenti sejenak di dekat pagar. Tangannya menyentuh kayu pagar itu, tempat yang dulu pernah ia buka tutup dengan begitu akrab. Kini sentuhannya terasa seperti salam pada masa lalu yang sudah tak lagi bisa diperlakukan semudah dulu. Sebelum benar-benar keluar, ia menoleh. Adi masih berdiri di beranda rumahnya. Tegak. Tenang. Tidak mencoba menahan, tidak pula mengusir. Dan saat mata mereka bertemu untuk beberapa detik terakhir sebelum Carmilla pergi, perempuan itu sadar satu hal yang paling menyakitkan sekaligus paling jujur. Ia memang masih mencintai Adi. Bukan karena mobil Fortuner itu. Bukan karena jabatan itu. Bukan karena semua pengakuan orang tentang siapa Adi sekarang. Tetapi karena di tengah semua keberhasilan yang bisa membuat orang berubah menjadi sombong, lelaki itu tetap pulang membawa kayu bakar untuk ibunya, tetap menjaga tutur kata, tetap tidak merendahkan orang yang pernah melukainya, dan tetap menaruh harga diri manusia di tempat yang lebih tinggi daripada harta. Dan ironisnya, semua itu baru sepenuhnya ia pahami setelah ia melepaskan lelaki itu. Carmilla membuka pagar, melangkah keluar, lalu berjalan menjauh dari rumah itu dengan dada yang sesak oleh penyesalan, tetapi juga oleh kesadaran baru yang tak bisa lagi ia abaikan. Di belakangnya, rumah sederhana itu tetap berdiri teduh di bawah cahaya siang. Dan di dalam rumah itu, ada seorang lelaki bernama Adi yang belum menutup pintu, tetapi juga belum mempersilakan siapapun masuk kembali ke dalam hatinya. Sementara itu, langkah kaki Carmilla terdengar pelan di jalan kecil depan rumah Adi. Ia tidak segera mempercepat langkah, seolah hatinya masih tertinggal di beranda rumah itu, tepat di tempat ia barusan berdiri dengan dada gemetar dan mata yang tak henti-hentinya basah. Matahari sudah naik lebih tinggi. Cahaya siang memantul pada genteng rumah-rumah warga, pada daun-daun mangga di halaman, pada genangan kecil sisa air hujan di pinggir jalan. Desa itu terlihat hangat, hidup, biasa saja, tetapi bagi Carmilla, semua terasa berbeda. Seolah setiap langkah yang ia ambil sedang mengantarkannya lebih jauh dari masa lalunya, sekaligus lebih dekat pada kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia berhenti di bawah pohon asam tua yang dulu pernah menjadi tempatnya berteduh bersama Adi. Pohon itu masih sama. Dahannya melebar, menaungi sebagian jalan, dan di batangnya masih ada bekas sayatan kecil yang dulu dibuat Adi iseng saat mereka masih sering bersama. Carmilla menatap batang itu cukup lama. Hatinya kembali ditarik ke tahun-tahun yang sudah lewat. Dulu, di tempat ini, Adi pernah berkata sambil tersenyum bahwa hidup mereka mungkin tidak akan langsung mewah, tetapi selama mereka saling percaya, mereka pasti bisa membangun kebahagiaan sendiri. Waktu itu Carmilla hanya tertawa dan menganggap ucapan itu manis. Namun jauh di dalam hati, ia mulai takut. Takut pada kata nanti. Takut pada proses yang panjang. Takut pada perjuangan yang belum tampak hasilnya. Ketakutan itulah yang akhirnya mengalahkan cintanya. Dan sekarang,
Saat hasil itu benar-benar ada, ia berdiri sendirian di bawah pohon yang sama, membawa luka dari keputusannya sendiri. Carmilla memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik sangat pelan, seolah hanya ingin didengar oleh dirinya sendiri. Aku salah, Di. Kalimat itu jatuh dalam sunyi, dan justru karena tidak ada siapa-siapa yang menjawab, ia terdengar lebih jujur. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat bagi Carmilla. Ia pulang ke rumah kontrakannya di kota dengan hati yang tidak pernah benar-benar tenang. Apapun yang ia lakukan, pikirannya terus kembali ke desa itu. Ke jalan tempat ia menghina Adi. Ke mobil Fortuner yang ternyata milik Adi. Ke beranda rumah sederhana tempat lelaki itu berdiri dengan ketenangan yang membuat semua kesombongannya runtuh. Dan, lebih dari semuanya, ke kalimat yang masih menggantung di telinganya. Kalau ada sesuatu yang mau kamu benahi, benahi dulu dirimu. Bukan demi aku. Demi dirimu sendiri. Carmilla tidak bisa melupakan itu. Biasanya, setiap kali hatinya kacau, ia akan menenangkan diri dengan sibuk berdandan, pergi ke tempat ramai, atau mengunggah sesuatu di media sosial agar tetap terlihat baik-baik saja. Namun kali ini, semua itu terasa kosong. Sangat kosong. Tidak ada baju bagus yang bisa menutupi rasa malu. Tidak ada senyum di depan kamera yang bisa menghapus penyesalan. Tidak ada pujian dari orang lain yang mampu membuat hatinya ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Carmilla mulai diam. Ia mulai menolak ajakan nongkrong yang tak perlu. Ia mulai jarang memeriksa ponsel untuk mencari validasi. Ia mulai lebih sering duduk sendiri di kamarnya, membiarkan dirinya benar-benar mendengar isi hatinya, meski menyakitkan. Dan ternyata, saat seseorang berhenti berlari dari dirinya sendiri, ada banyak hal yang akhirnya terdengar sangat jelas. Ia menyadari bahwa selama ini, ia bukan hanya salah menilai Adi. Ia juga salah menilai kebahagiaan. Ia mengira bahagia adalah terlihat berhasil. Ia mengira tenang adalah dipandang tinggi oleh orang lain. Ia mengira masa depan yang baik selalu harus tampak mewah. Padahal semua itu hanya kulit luar. Semakin ia renungkan, semakin ia sadar bahwa sejak dulu Adi tidak pernah miskin dalam hal yang paling penting. Ia mungkin dulu belum punya banyak uang, tetapi ia kaya dalam tanggung jawab, kaya dalam kesabaran, kaya dalam kesungguhan, dan kaya dalam cara menghormati orang lain. Sedangkan dirinya, saat itu, justru miskin dalam satu hal yang paling menentukan, kepercayaan. Carmilla duduk di tepi ranjangnya pada suatu malam, memandangi pantulan dirinya di cermin. Perempuan muda itu tampak tetap cantik, tetap rapi, tetapi ada sesuatu di matanya yang kini jauh lebih jujur. Ia tidak lagi melihat seseorang yang harus selalu tampak menang. Ia melihat seseorang yang pernah silau, pernah salah, dan kini harus berani menanggung akibatnya. Air matanya menetes lagi, tetapi kali ini bukan karena malu dipermalukan keadaan. Melainkan karena ia akhirnya bisa mengakui dengan utuh bahwa ia memang pernah menyia-nyiakan seseorang yang sangat baik. Di sisi lain, hubungan Carmilla dengan Anton mulai retak dengan sendirinya. Sejak hari di desa itu, ada jarak yang tak bisa lagi ditutupi dengan obrolan ringan. Anton beberapa kali mencoba menghubunginya, menjelaskan, meminta maaf lagi, dan meyakinkan bahwa kejadian itu bisa dianggap selesai. Namun bagi Carmilla, masalahnya bukan lagi soal mobil Fortuner yang ternyata bukan milik Anton. Bukan pula soal Anton yang ikut mengejek Adi. Lebih dalam dari itu, ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka berdiri di atas sesuatu yang sejak awal rapuh, pencitraan dan rasa ingin tampak berhasil. Suatu sore, Anton datang menemuinya di sebuah kafe kecil dekat kantor. Carmilla sudah duduk lebih dulu. Nya berwarna abu lembut, pakaiannya sederhana, dan wajahnya tampak lebih tenang meski jelas menyimpan kelelahan batin. Ketika Anton datang dan duduk di hadapannya, tak ada lagi antusiasme seperti dulu. "Mil," kata Anton hati-hati, "kamu masih marah?" Carmilla memandangnya beberapa detik sebelum menjawab, "Aku nggak tahu ini marah atau capek." Anton menelan ludah. "Aku tahu kejadian kemarin buruk. Tapi aku benar-benar nggak nyangka itu mantan kamu." "Kalau bukan mantanku pun, memangnya cara kita waktu itu sudah benar?" tanya Carmilla pelan. Pertanyaan itu langsung membuat Anton diam. Carmilla melanjutkan, "Justru itu masalahnya. Kita sama-sama gampang menilai orang dari luar. Dan aku baru sadar, aku capek hidup di lingkaran seperti itu." Anton menatapnya, bingung dan cemas. "Kamu berubah." "Iya," jawab Carmilla. "Mungkin akhirnya aku mulai mau jujur.
Anton menyandarkan punggung ke kursi. Jujur tentang apa? Carmilla menarik napas pelan. Ia tidak ingin menyakiti dengan sengaja, tetapi ia juga tidak ingin lagi bersembunyi di balik hubungan yang tidak utuh. Jujur kalau selama ini aku terlalu sibuk mengejar rasa aman yang terlihat, katanya. Jujur kalau hubungan ini pun, kalau aku pikir lagi, banyak dibangun dari hal-hal yang dangkal. Cara orang melihat, barang yang dipakai, tempat yang didatangi. Dan setelah semua topeng itu jatuh, aku nggak yakin yang tersisa benar-benar cukup. Wajah Anton menegang. Kamu ngomong begini karena Adi, ya? Carmilla terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, pertemuanku dengan Adi membuka mataku. Tapi yang kulihat bukan cuma dia. Aku juga lihat diriku sendiri, dan itu tidak menyenangkan. Anton tampak tersinggung, tetapi juga tidak punya banyak bantahan. Aku ini cuma batu loncatan buat kamu sadar, tanyanya. Bukan, kata Carmilla pelan. Aku juga salah ke kamu. Karena mungkin sejak awal aku datang ke hubungan ini bukan dengan hati yang benar-benar bersih. Aku datang dengan kebutuhan untuk merasa menang. Dan itu nggak adil. Hening turun di antara mereka. Suara mesin kopi dari meja bar terdengar samar. Beberapa pengunjung tertawa pelan di sudut ruangan, tetapi suasana di meja mereka seperti berdiri di dunia yang terpisah. Anton mengusap wajahnya kasar. Jadi maumu apa? Carmilla menatap cangkir di depannya, lalu mengangkat wajah lagi. Kita selesai. Dua kata itu sederhana, tetapi jelas. Anton tertawa pendek tanpa humor. Segampang itu? Harusnya dari awal aku nggak memulai sesuatu yang nggak benar. Kamu balik ke Adi? Carmilla langsung menggeleng. Ini bukan soal balik atau enggak. Bahkan aku sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu, aku nggak bisa terus ada di hubungan yang aku jalani dengan alasan yang salah. Anton menatapnya lama, lalu akhirnya mengembuskan napas berat. Kemarahannya tidak meledak. Mungkin karena dalam hati ia juga tahu, ada bagian dari ucapan Carmilla yang benar. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau itu keputusanmu. Carmilla menunduk. Maaf. Anton tersenyum miris. Hari-hari ini kata maaf lagi populer, ya. Kalimat itu membuat Carmilla tersenyum kecil, lemah, dan sedih. Mungkin karena banyak yang akhirnya sadar. Pertemuan itu berakhir tanpa drama besar. Tidak ada bentakan, tidak ada saling menjatuhkan. Hanya dua orang yang sama-sama menyadari bahwa sesuatu yang dibangun di permukaan tidak akan pernah cukup kuat saat badai datang. Ketika Carmilla keluar dari kafe, langit sore sedang berwarna jingga pucat. Ia berdiri sebentar di trotoar, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Anehnya, ada rasa kehilangan, tentu, tetapi juga ada rasa lega yang dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mulai membereskan hidupnya bukan untuk terlihat baik, tetapi untuk benar-benar menjadi lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Carmilla kembali ke desa. Kali ini, ia datang tanpa mobil mewah, tanpa teman, tanpa pakaian yang sengaja dipilih untuk memberi kesan tertentu. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan yang rapi. Wajahnya tampak lebih tenang. Ada sisa sedih di matanya, tetapi juga ada ketulusan yang dulu sempat tertutup oleh banyak hal. Ia membawa beberapa bahan makanan dan buah tangan sederhana untuk Ibu Adi, bukan sebagai upaya membeli hati siapapun, melainkan sebagai bentuk hormat yang sudah lama ingin ia kembalikan. Saat tiba di rumah itu, pagar kayu terbuka sedikit. Halaman depan tampak bersih seperti biasa. Suara sapu lidi terdengar dari samping rumah. Ketika Carmilla melangkah mendekat, ia melihat Ibu Adi sedang menyapu daun kering di bawah pohon jambu. Assalamualaikum, Bu. Ibu Adi menoleh. Wajahnya langsung melembut. Waalaikumsalam, Mila. Carmilla tersenyum sopan. Maaf datang lagi. Kalau datang baik-baik, gak usah pakai minta maaf. Kalimat itu membuat dada Carmilla menghangat sedikit. Ia masuk ke halaman dan menyerahkan bingkisan sederhana itu. Ini ada sedikit buah sama bahan makanan, Bu. Semoga berkenan. Ibu Adi menerimanya sambil tersenyum. Kenapa repot-repot? Gak repot, Bu. Mereka duduk di beranda. Angin siang bertiup pelan, membawa aroma daun dan tanah yang khas. Suasana terasa tenang. Berbeda dengan kunjungan Carmilla sebelumnya yang penuh air mata dan kegugupan,
Kali ini ia datang dengan hati yang lebih tertata, meski tetap berdebar. Adi lagi ke kebun belakang, kata Ibu Adi setelah beberapa saat. Jantung Carmilla berdetak lebih cepat, tetapi ia tidak lagi panik seperti dulu. Ia hanya mengangguk kecil. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari samping rumah. Adi muncul dari arah kebun, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku, celana sederhana, dan sepatu bot yang sedikit terkena tanah. Di tangannya ada sabit kecil dan beberapa daun kering. Ia berhenti begitu melihat Carmilla duduk di beranda. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kejutan besar kali ini, hanya keheningan yang syarat kesadaran bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini mulai membentuk sesuatu yang baru. Adi mengangguk kecil pada ibunya, lalu pada Carmilla. Kamu datang. Iya, jawab Carmilla pelan. Adi meletakkan sabit di samping tangga beranda, mencuci tangan di keran luar, lalu naik ke beranda dengan langkah tenang. Ia duduk tidak terlalu dekat. Wajahnya tetap setenang biasanya. Carmilla memperhatikan itu. Dulu, mungkin ia akan menafsirkan jarak itu sebagai dingin. Sekarang, ia melihatnya sebagai kehati-hatian. Dan entah kenapa, justru itu membuatnya lebih menghormati Adi. Kamu sehat? Tanya Adi. Alhamdulillah. Kamu? Baik. Percakapan singkat itu sederhana, tetapi tidak canggung seperti sebelumnya. Ada ruang yang mulai lebih lapang di antara mereka, meski belum sepenuhnya mudah. Ibu Adi memandang keduanya sejenak, lalu tersenyum samar. Ibu ke dapur dulu. Biar bikin teh. Begitu perempuan tua itu masuk ke dalam rumah, tinggal Adi dan Carmilla lagi di beranda. Namun suasana kali ini berbeda. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada tangis yang pecah tiba-tiba. Yang ada hanyalah dua orang yang mulai belajar berbicara dengan lebih jujur. Aku dengar kamu datang lagi ke sini, kata Adi lebih dulu. Iya. Beberapa kali. Tapi biasanya cuma ketemu ibu. Adi mengangguk. Ibu cerita. Carmilla menatap tangannya sendiri sejenak, lalu memberanikan diri bicara. Aku juga sudah menyelesaikan hubunganku dengan Anton. Adi tidak tampak kaget. Itu keputusanmu. Iya. Tidak ada pertanyaan lanjutan dari Adi, dan Carmilla bersyukur untuk itu. Ia tahu, Adi bukan tipe lelaki yang akan tergesa-gesa merasa menjadi pemenang hanya karena hubungan orang lain berakhir. Aku datang bukan untuk memaksa jawaban apapun dari kamu, kata Carmilla kemudian. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sedang berusaha memperbaiki diriku. Bukan supaya aku terlihat pantas di matamu, tapi karena aku sadar selama ini aku hidup dengan cara pandang yang salah. Adi menatapnya cukup lama. Dan bagaimana rasanya? Tanyanya. Carmilla tersenyum tipis, sedih, tetapi jujur. Melelahkan. Malu. Kadang sakit. Tapi juga lebih tenang. Adi mengangguk kecil. Itu bagus. Aku juga mulai belajar berhenti membandingkan hidupku dengan hidup orang lain, lanjut Carmilla. Mulai belajar kalau tenang itu nggak selalu harus terlihat mewah. Dan mulai paham kenapa dulu kamu bisa tetap berdiri tegak meski kelihatannya sederhana. Adi memandang halaman. Angin menggerakkan ujung lengan bajunya. Belajar seperti itu memang gak cepat, katanya pelan. Aku tahu. Hening sejenak. Lalu Carmilla bertanya, kamu masih sulit percaya padaku? Adi jujur menjawab, iya. Tidak ada kebencian dalam kalimat itu. Hanya kejujuran. Dan justru karena itu, Carmilla bisa menerimanya tanpa merasa dihukum. Aku paham, katanya. Tapi sulit percaya bukan berarti aku menutup mata pada perubahan, lanjut Adi. Kalimat itu membuat Carmilla mengangkat wajah perlahan. Adi melanjutkan, aku lihat kamu memang berusaha. Dan aku menghargai itu. Ada sesuatu di dada Carmilla yang menghangat pelan. Bukan euforia, bukan kemenangan. Lebih seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Aku nggak minta semuanya kembali seperti dulu, katanya dengan suara tenang. Karena aku tahu, orang yang meninggalkan dan orang yang ditinggalkan tidak mungkin kembali ke titik yang sama. Tapi, ia menarik napas sebentar. Kalau suatu hari nanti ada ruang untuk memulai dari kejujuran, aku ingin jadi orang yang berbeda dari yang dulu kamu kenal. Adi tidak langsung menjawab. Ia menatap Carmilla lama, seolah memeriksa apakah perempuan yang duduk di hadapannya ini benar-benar sudah berjalan sejauh yang ia katakan.
Dan kali ini, Carmilla tidak menunduk. Ia membiarkan dirinya dilihat apa adanya, tanpa topeng, tanpa kesan palsu, tanpa kebutuhan untuk terlihat lebih tinggi dari siapapun. Akhirnya Adi menghela napas pelan. Kalau ada sesuatu yang layak dibangun, katanya, itu harus dibangun pelan. Dengan jujur. Tanpa gengsi. Tanpa pamer. Tanpa luka lama dijadikan senjata. Mata Carmilla mulai berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum kecil. Aku setuju. Dan aku nggak mau hubungan apapun dibangun karena rasa kasihan, rasa kalah, atau sekadar penyesalan sesaat. Aku juga nggak mau, jawab Carmilla mantap. Tatapan mereka bertemu lebih lama kali ini. Tidak ada pengakuan cinta yang meledak-ledak. Tidak ada janji besar yang melayang di udara. Namun justru dalam kesederhanaan percakapan itu, ada sesuatu yang jauh lebih dewasa. Sesuatu yang dulu tidak mereka miliki. Pemahaman bahwa cinta tidak cukup hanya dengan rasa, tetapi juga perlu cara pandang yang benar. Ibu Adi keluar membawa teh hangat dan pisang goreng, lalu tersenyum kecil saat melihat suasana di beranda jauh lebih tenang daripada yang mungkin ia bayangkan. Mereka bertiga minum teh bersama. Obrolannya ringan, soal desa, soal kebun, soal pekerjaan, soal hal-hal sederhana yang justru terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Carmilla tidak merasa harus menjadi siapa-siapa selain dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Carmilla sesekali datang ke desa, kadang membantu Ibu Adi di dapur, kadang membawa bibit bunga, kadang hanya duduk sebentar lalu pulang. Ia tidak pernah datang dengan tuntutan. Tidak pernah memaksa percakapan menjadi terlalu pribadi. Ia memberi ruang. Pada Adi, pada dirinya sendiri, pada waktu. Adi pun perlahan mulai membuka sedikit demi sedikit sisi yang dulu tertutup. Mereka mulai berbicara lebih banyak. Tentang pekerjaan. Tentang masa lalu, tanpa saling menyalahkan terus-menerus. Tentang kesalahan yang pernah mereka buat. Tentang apa yang mereka pelajari dari luka. Dan lambat laun, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan rasa yang meledak seperti cinta muda yang penuh keyakinan tanpa ujian. Melainkan rasa yang datang pelan, lebih hati-hati, lebih dewasa, lebih tahu harga dari sebuah kepercayaan. Suatu sore, ketika langit desa berwarna keemasan dan suara burung-burung mulai kembali ke sarang, Carmilla duduk di bangku kayu depan rumah Adi sambil memandangi kebun kecil di samping halaman. Adi datang membawa 2 cangkir teh. Ini, katanya, menyerahkan 1 cangkir. Terima kasih. Mereka duduk berdampingan, masih dengan jarak yang sopan, tetapi tidak lagi terasa asing. Kamu ingat pohon jambu itu? Tanya Adi, menunjuk ke samping halaman. Carmilla tersenyum kecil. Ingat. Dulu kamu pernah hampir jatuh waktu manjat. Adi tertawa pendek. Kamu masih ingat ternyata. Aku ingat banyak hal. Ada jeda singkat setelah kalimat itu. Bukan jeda yang canggung, tetapi jeda yang penuh kenangan. Carmilla, panggil Adi pelan. Perempuan itu menoleh. Aku belum bisa bilang semuanya sudah sembuh, kata Adi jujur. Tapi aku juga nggak bisa bohong, kehadiranmu sekarang berbeda. Jantung Carmilla berdebar. Adi melanjutkan, dulu aku kehilanganmu saat aku sedang belajar berjalan. Sekarang, kalau memang ada sesuatu yang masih bisa kita lihat bersama, aku maunya bukan karena masa lalu yang indah, tapi karena kita sama-sama sudah belajar banyak. Air mata Carmilla langsung berkumpul di pelupuk, kali ini bukan hanya karena sedih, tetapi karena haru yang nyaris tak tertampung. Ia mengangguk perlahan. Aku mengerti. Aku nggak mau janji besar, kata Adi. Aku cuma mau kita jalani pelan. Lihat apakah kejujuran ini benar-benar cukup kuat. Senyum Carmilla bergetar. Aku juga nggak butuh janji besar. Aku cuma ingin kali ini, kalau ada sesuatu yang tumbuh, itu tumbuh di tempat yang benar. Adi menatapnya, lalu untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, senyum tipis yang benar-benar hangat muncul di wajahnya. Baik, katanya. Satu kata itu sederhana. Namun bagi Carmilla, rasanya seperti cahaya yang akhirnya masuk ke ruangan gelap dalam hatinya. Ia tidak langsung menangis. Hanya menunduk sebentar, menahan haru yang terlalu penuh. Saat ia kembali mengangkat wajah, matanya basah, tetapi senyumnya tulus. Bukan senyum pamer. Bukan senyum kemenangan. Hanya senyum seseorang yang akhirnya diberi kesempatan untuk memperbaiki langkahnya. Angin senja bertiup lembut.
Dari dapur, terdengar suara Ibu Adi memanggil nama mereka untuk makan. Suasana begitu sederhana, tetapi hangatnya meresap sampai ke hati. Di halaman rumah itu, di bawah langit desa yang perlahan berubah jingga tua, dua orang yang pernah saling melukai akhirnya tidak lagi berdiri sebagai pemenang dan pecundang. Mereka berdiri sebagai dua manusia yang sama-sama belajar, bahwa cinta yang matang bukan lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk memperbaiki diri. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali menjadi saksi sebuah pagi yang berbeda. Adi berjalan keluar rumah, bukan sambil memikul kayu bakar seorang diri, melainkan bersama Carmila yang kini dengan tenang menenteng keranjang kecil berisi sayur dan bumbu dapur untuk ibunya. Carmila tertata sederhana. Wajahnya tampak teduh. Tidak ada lagi sorot mata yang sibuk menilai siapa lebih tinggi dari siapa. Di dekat pagar, Ibu Adi memandang mereka dengan senyum yang tidak disembunyikan lagi. Adi menoleh pada Carmila. Berat? Carmila tersenyum kecil. Enggak. Masih kalah berat dari gengsi yang dulu pernah kupikul. Adi tertawa pelan. Untuk sesaat, suasana pagi itu dipenuhi kehangatan yang sangat manusiawi, sangat bersahaja. Mereka berjalan berdampingan di jalan desa yang dulu menjadi tempat penghinaan itu terjadi. Namun kali ini, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kata-kata yang merendahkan. Yang ada hanya langkah yang seirama dan hati yang jauh lebih bersih. Carmila memandang jalan di depan mereka, lalu berkata pelan, "Aku kadang masih malu kalau ingat hari itu." Adi menatapnya sekilas. Biarkan rasa malu itu jadi pengingat, bukan penjara. Carmila mengangguk. Iya. Beberapa langkah kemudian, ia menoleh pada Adi. Di home? Terima kasih karena dulu kamu gak membalas luka dengan luka. Adi tersenyum tipis. Kalau semua dibalas, kapan hati belajar tenang? Mata Carmila kembali menghangat. Ia tahu, inilah yang membuat lelaki di sampingnya begitu berharga. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena mobil sport, tetapi karena cara ia menjaga hati dan sikapnya, bahkan saat punya alasan untuk menjadi keras. Mereka terus berjalan. Dan pagi itu, jalan desa yang dulu menjadi tempat Carmila menjatuhkan orang yang salah, kini justru menjadi jalan yang mengajarkannya arti menghargai, arti memperbaiki diri, dan arti cinta yang benar-benar tumbuh dewasa. Karena pada akhirnya, Carmila sadar, ia memang pernah kehilangan Adi karena kesombongannya. Tetapi Allah masih memberinya kesempatan untuk menemukan kembali lelaki itu, bukan sebagai hadiah murah yang bisa dimiliki begitu saja, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan hati yang baru. Sedangkan Adi pun mengerti, memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memberi ruang bagi hidup untuk menulis bab yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan begitulah kisah mereka berakhir. Bukan dengan kemewahan yang dipamerkan. Bukan dengan kemenangan yang diteriakan. Melainkan dengan langkah sederhana di jalan desa, dengan hati yang sudah ditempa luka, dengan cinta yang tidak lagi dibangun oleh gengsi, melainkan oleh kejujuran. Demikian kisah Adi dan Carmila. Sebuah cerita tentang penghinaan, penyesalan, keikhlasan, dan pelajaran hidup bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Karena bisa jadi, orang yang terlihat sederhana justru memiliki hati yang jauh lebih mulia. Dan derajat yang lebih tinggi. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi, pelajaran, dan hikmah bagi kita semua agar lebih rendah hati, lebih bijak dalam menilai orang lain, serta lebih menghargai perjuangan hidup seseorang. Dan perlu diketahui, kisah ini hanyalah fiktif semata, dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, dan mengambil pesan moral yang baik, bukan untuk menyinggung pihak manapun.